Oke, datanya udah masuk Ir. Oke, sudah 163 orang. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, sebelum Waalaikumsalam acara warahmatullahi. hari ini, itu kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan gitu ya Bapak Ibu. Nah, beberapa pertanyaan itu ada yang eh, kita bagi menjadi dua gitu ya. Ada yang terkait mekanisme, ada yang terkait instrumen. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini adalah Bapak Ibu yang ingin menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan terkait instrumen gitu. Jadi kalau ada yang ternyata oh saya tuh inginnya mekanisme dan prosedur akreditasi, maka pindah ke ruang sebelah. Gitu ya Bapak Ibu. Sekarang kami merespon pertanyaan yang masuk dulu ya Bapak Ibu. Izin merespon pertanyaan yang masuk dulu. Setelah itu baru kita mulai kalau masih ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu yang di forum ini kita bahas. Baiklah, saya akan share screen pertanyaan yang sudah kami rangkum. Banyak sekali, ada 100 lebih, 150-an kalau saya nggak salah. Tapi kemudian beberapa pertanyaan itu mirip. Beberapa pertanyaan itu mirip sehingga kemudian kami rangkum menjadi bentar, sebagai berikut. Pertanyaan instrumen. Share screen. Oke, sebenarnya harapan kami pertanyaan yang muncul di BIMTEK ini adalah pertanyaan-pertanyaan teknis ya Bapak Ibu. Pertanyaan satu ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul harusnya ketika sosialisasi. Di sosialisasi kami sudah menyampaikan bahwa terkait butir-butir indikator itu sebenarnya eh, butir-butir indikator dalam LAM PTIP itu mirip atau tidak jauh berbeda dengan BAN PT untuk yang kriteria unggulnya gitu ya Bapak Ibu. Mekanisme penilaiannya masih menggunakan skala 0,4 gitu ya, sama dengan BAN PT. Kemudian untuk kriterianya, nah ini yang sedikit berubah. Karena di BAN PT itu mengenal, yang dulu ya Bapak Ibu, kalau yang BAN PT yang sekarang itu sebenarnya sudah ke 6 kriteria juga. Yang saya bicarakan adalah BAN PT yang 9 kriteria gitu ya. Nah sekarang itu sudah BAN PT, maaf, sekarang itu LAM PTIP itu menggunakan 4 kriteria. Di mana untuk salah satu kriteria, yaitu kriteria relevansi, itu dibagi menjadi 3 sub kriteria. Itu biasanya sudah saya sosialisasikan ketika acara-acara sosialisasi yang baik diadakan oleh forum maupun yang diadakan oleh asosiasi. Jadi tidak akan saya paparkan lagi gitu ya Bapak Ibu. Nah, apa perbedaan utamanya dibanding instrumen BAN PT? Kalau instrumen BAN PT sebelum 5323, perbedaan utamanya itu adalah adanya pembagian sasaran kinerja dari masing-masing butir indikator atau dari masing-masing kriteria yang dijabarkan dalam butir-butir indikator, yaitu ada sasaran mutu masukan, ada sasaran mutu proses, kemudian ada sasaran mutu luaran atau dampak. Itu yang dengan BAN PT sebelum 5323. Tapi kalau Bapak Ibu lihat sekarang, instrumen BAN PT yang baru gitu ya, baik apakah itu untuk PS maupun untuk IAPT gitu ya, itu juga sudah menggunakan eh, cara yang sama ya dalam membreakdown kriteria-kriterianya. Karena kami juga mengacu kepada BAN PT. Gitu ya, kami mengacu pada Perban 20 dan 21 dari BAN PT terkait 2025 ya, terkait standar akreditasi nasional atau sistem akreditasi nasional. Jadi eh, ini kalau ditanyakan apakah ada perbedaan dengan instrumen BAN PT, ada ya, terutama untuk unggul itu BAN PT menggunakan 0,1, sementara kami untuk unggul menggunakan 0,4. Jadi lebih mirip kepada akreditasi 9 kriteria. Kalau sekarang kan kalau Bapak Ibu cek instrumen BAN PT yang baru yang setelah 3925 itu mereka menggunakan skala penilaian 0,1. Gitu ya. Sementara kami LAM PTIP masih menggunakan skala penilaian 0,4 gitu. Dan itu sudah saya jelaskan, sudah kami jelaskan di pertemuan-pertemuan forum. Jadi untuk yang satu ini kami anggap sudah direspon ya Bapak Ibu. Kalau variannya sama,
Hariannya sama. Ban PT juga ada instrumen untuk akreditasi pertama, instrumen untuk terakreditasi, instrumen untuk unggul. Sama dengan kami. Hanya saja Ban PT itu konsisten menggunakan skala penilaian 01, kalau saya tidak salah 012 atau 01 gitu ya. Yang pasti biner bukan scaling atau grading. Sementara kami itu 0 sampai 4 untuk unggul ya. Kemudian untuk terakreditasi, nah ini beda. Untuk terakreditasi kami menggunakan 01. Untuk yang pertama, saat ini kami mencoba mengubah, kami mereverse-nya ke ban PT, tapi kami mencoba merubahnya menjadi 01. Gitu ya Bapak Ibu, untuk yang terakreditasi pertama. Oke, instrumen kami anggap sudah dibahas. Kemudian yang kedua, di mana perguruan tinggi dapat mengunduh instrumen dan seterusnya. Bapak Ibu, beberapa kali sosialisasi kami sampaikan untuk saat ini, ya untuk saat ini saja Bapak Ibu nanti kalau seandainya program studi dan perguruan tinggi yang bergabung bersama kami sudah cukup banyak, mungkin kami akan buka semua instrumen itu di website LAM PTIP. Tapi untuk saat ini Bapak Ibu bisa akses di akun siap, gitu ya, di akun siap. Di akun siap bagian mananya? Di akun siap sebelah kiri nanti ada menu panduan ya. Jadi Bapak Ibu yang pemegang akun siap itu pastinya sudah bisa mengakses ini. Tolong disosialisasikan dengan program studi lainnya di perguruan tinggi Bapak Ibu karena akun siap ini hanya dipegang oleh satu orang per universitas. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon berkoordinasi dengan pemegang akun siap. Oke, ini sudah. Kemudian nah, ini pertanyaan yang sebenarnya kami ingin dengar gitu ya, Bapak Ibu kan ini memang teknis pengisian LKPS dan BIMTEK inilah gunanya BIMTEK ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Saya coba turun ke bawah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana cara mengisi LKPS dan penyusunan LDR. Oke, terkait tabel 34A dan 34D. Nah, ini Mbak Hira tolong dibuka tabel 34A dan 34D. Jadi Bapak Ibu, tabel 34A dan 34D itu adalah tabel yang berhubungan dengan publikasi dan citasi ya Mbak. Tiga. Ya, publikasi ilmiah DTPS nanti itu mirip dengan 34C, maaf, B. Karena publikasi 34B itu adalah publikasi ilmiah untuk mahasiswa. Gitu ya. Ini jadi kalau umpamanya untuk menjelaskan 34 ini, sekalian saya jelaskan di sini saja untuk semuanya. Oke, sekarang saya coba jelaskan. Ini kayaknya kurang besar kayaknya Hir ya. Dibesarin lagi Hir. Oke, nah Bapak Ibu, ini adalah tabel 3.4a, publikasi ilmiah DTPS. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, kami di sini adalah tim BIMTEK. Ya Bapak Ibu, jadi kami tidak dalam kapasitas untuk menilai. Karena yang bisa menilai Bapak Ibu itu kalau untuk membaca LKPS adalah sistem, kemudian yang akan mengokekan. Ya, artinya yang akan memeriksa apakah evidence-nya sesuai dengan yang ditampilkan di sini itu adalah asesor. Jadi di sini kami kapasitasnya adalah menjelaskan bagaimana Bapak Ibu mengisi ini, tapi yang menilainya itu nanti adalah dibaca oleh sistem dan evidence-nya diokekan oleh asesor. Gitu ya Bapak Ibu, sebelumnya kami disclaimer dulu. Oke, jadi di sini Bapak Ibu tuliskan jumlah judul, title ya Bapak Ibu, jumlah judul penelitian Bapak Ibu yang terbit di jurnal, maaf, publikasi Bapak Ibu yang terbit di jurnal penelitian tidak terakreditasi untuk kolom satu. Umpamanya ini Bapak Ibu isikan ada 5 di sini gitu ya. 5, kemudian di sini satu TS Bapak Ibu tahu ya, TS itu adalah tahun komplit 1 tahun untuk mengukur kinerja Bapak Ibu. Nah, untuk akademik itu TS-nya itu adalah mengikuti tahun akademik. Oke, nah untuk penelitian
ini kami bebaskan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan mengikuti tahun kalender? Ya, kalender artinya Januari Desember ya Bapak Ibu. Sementara untuk akademik itu kan eh, eh, Februari Juli, maaf kalau kita mulai dari ganjil Agustus Januari gitu ya. Februari Juli ganjil genap. Itu adalah tahun akademik ya. Sementara kalau tahun kalender itu adalah Januari sampai Desember. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk ini Bapak Ibu monggo kami bebaskan apakah mau ngikut tahun kalender atau mau ngikut tahun akademik asalkan konsisten. Konsisten mulai TS-2 sampai TS-nya, konsisten saja. Gitu ya. Oke, nah sekarang umpamanya Bapak Ibu di sini nulis 5, kemudian di sini satu, kemudian di sini 2. Ada 8 jumlah penelitian tidak terakreditasi yang Bapak Ibu akui. Gitu ya, maka kemudian Bapak Ibu linkkan di sini. Bapak Ibu linkkan di sini buktinya. Buktinya berupa apa? Tentunya berupa tabel yang menunjukkan judul-judul ini dong. Gitu kan ya. Yang mana tabelnya itu diatur geser ke kanan. Nah, tabelnya itu diatur bahwa di dalamnya itu ada informasi nomor, judul, nama media, volume, tahun, terindeks apa, dan kemudian link dokumennya. Link di dokumen publikasi. Umpamanya tadi ada 8 ya, berarti 1 sampai 8, kemudian linknya. Dan Bapak Ibu lagi-lagi ketika Bapak Ibu ketika desk evaluation kan Bapak Ibu nggak bisa apa istilah menyanggah asesor kan ya. Jadi tentunya asesor itu menilai berdasarkan apa yang Bapak Ibu tulis, kemudian evidence yang Bapak Ibu lampirkan. Jadi buatlah ini semeyakinkan mungkin sehingga ini tidak ketika dibaca di sistem kemudian disetujui oleh asesor. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah nanti dibuat tabelnya, kemudian link dari masing-masing artikel, gitu ya. Sebenarnya apakah harus seperti itu, Bu? Sebenarnya ini kan Bapak Ibu mengisikan link ini, link tabel saja kan cukup ya. Tapi kan kemudian kan kita ingin juga asesor itu apa ya istilahnya diyakinkan, gitu ya. Karena kan yang menilai dok AK ketika Bapak Ibu asesmen kecukupan yang menilai AK itu kan asesor. Ya, jadi buatlah semeyakinkan mungkin butir-butir indikator yang Bapak data-data di LKPS yang Bapak Ibu isikan. Oke, 3.4 sudah, geser ke 3.4b, Mbak Ira. Sama. Jadi eh, ini untuk mahasiswa ya Mbak Ira ya. Nah, kalau 3.4a tadi adalah DTPS, maka yang 34b itu mahasiswa sama caranya Bapak Ibu. Jadi cara cara mengisinya sama seperti yang kami jelaskan tadi. Nah, kemudian kita masuk ke 3.4c. Nah, di sini mungkin eh, agak gimana ya, tergantung kreativitas dari tim Bapak Ibu ketika mengisi ini. Oke, di sini adalah nama dosennya, di sini adalah judul artikelnya, kemudian dia ada di volume dan tahun nomor berapa dan halaman berapa, jumlah citasinya berapa, umpamanya saya punya penelitian eh, terkait sensory evaluation dari produk A gitu ya. Ini nama saya Gusti Fauza, kemudian di sini judul artikelnya sensory evaluation gitu ya. Kemudian umpamanya nomor satu, jurnalnya volume 1 gitu ya tahunnya. Ingat, tahun di sini yang boleh dimasukkan sesuai panduan LKPS adalah 5 tahun terakhir gitu ya. Jadi umpamanya, oh penelitian saya itu tahun 2014, berarti nggak masuk. Karena TS saya 2025, umpamanya ya Bapak Ibu. Oh penelitian saya itu, maaf, publikasi saya itu tahun 2023, berarti masuk. Oke, jadi ini adalah judul artikelnya, kemudian ini adalah terbitannya. Ketika itu 5 tahun, di luar 5 tahun dari TS, maka tidak masuk. Kemudian ini adalah jumlah citasinya. Kemudian ini link buktinya, penghitungannya. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk memudahkan asesor, jika sama judul sama-sama meneliti ataukah nanti ya Pak, saya bahas ya. Oke. Kemudian di sini dituliskan linknya. Linknya Bapak Ibu kami bebaskan. Apakah Bapak Ibu mau mereverse ke
Scopus ataukah mau mereverse ke citasi Google Scholar aja karena di panduan itu kita tidak mengatur. Jadi kalau saya sih karena di panduan tidak mengatur, kalau saya jadi asesi ya, karena di panduan tidak mengatur saya pakai aja Google Scholar yang lebih mudah. Gitu kan ya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu, oh kalau kami di perguruan tinggi kami yang diakui itu adalah Citasi Scopus ya sudah monggo Bapak Ibu pakai yang Citasi Scopus. Berarti masuknya ke eh, akun Scopusnya, web Scopusnya gitu ya. Nah, kalau umpamanya mau masuk ke mau pakai Google Scholar maka pakai Google Scholar. Dan itu disitasi 3 tahun terakhir yang dihitung ya Bapak Ibu. Jadi umpamanya di TS-nya PTIP, website 2025, PTIP menggunakan bocor ya. Di 2025 TS-nya gitu ya. Berarti kan 3 tahun terakhir 2023, 2024, 2025. Jadi kalau umpamanya sitasi saya itu paling baru itu adalah disitasi pada tahun 2022. Walaupun papernya masuk nih, masuk dalam ruang lingkup paper yang disitasi, tapi terakhir sitasi itu tahun 2022, maka tidak masuk di dalam sini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, cek saja di Google Scholar boleh, di Scopus boleh, atau web-web pengindeks lainnya. Itu juga bisa. Karena kita belum membuat harus Scopus. Gitu ya. Oke, ini untuk 3.5. Maaf, 3.4. 3.4C. Kemudian saya bacakan pertanyaan biar sekalian ya. Ntar saya bacakan pertanyaan dari, kok saya nggak bisa chat room. Ada pertanyaan dari, tadi muncul di pop-up-nya, mana ya? Oh, untuk 34C, jika sama judul, sama meneliti, apakah tetap ditulis? Bapak Ibu, kalau umpamanya yang kami tulis, yang kami hitung ke bawah, itu adalah yang judul artikelnya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau umpamanya di sensory evaluation itu, di judul artikel saya itu ternyata ada artikel kolega saya juga, umpamanya Budini ada di situ, maka itu terhitungnya hanya satu Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi eh, yang dihitung itu adalah judul artikel yang disitasi, bukan jumlah dosennya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tuliskan saja satu. Boleh atas nama saya, boleh atas nama Budini. Karena ketika nanti judulnya sama di sini, itu akan kami anggap, istilahnya apa? Kami hitung sebagai satu. Dan itu nanti akan merepotkan di sistemnya. Karena kami harus, apa istilahnya? mem- Melakukan filter. Melakukan filter. Oh ini judul artikelnya sama. Karena yang dihitung adalah judul artikel. Jadi walaupun umpamanya saya satu penelitian sama Budini tuh, jadi kan ketika publikasi nama Budini juga masuk di situ, tapi artikelnya hanya satu, maka yang dituliskan satu saja. Itu ya Bapak, mudah-mudahan terjawab. Jika karya dosen tahun 2010, tapi disitasi tahun 2025, tidak masuk Ibu karena hanya 5 tahun terakhir, ya. Kalau 2010, oh ya ini agak berbeda dari ban PT ya. Kalau ban PT itu masukkan semua. Pokoknya semua artikel dimasukkan. Tapi kalau dalam PTIP itu kami cut mulai dari 5 tahun terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu TS-nya 2025, berarti mundur saja ke belakang, nanti hitungnya 5 tahun. Gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah terjawab. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mbak Hira. Oh ini ada pertanyaan, jika ada artikel yang ditulis oleh dosen dan mahasiswa, apakah boleh artikel tersebut dimasuk. Nah, ini pertanyaan yang menarik ini. Jadi, kalau ternyata di nama tersebut ada nama mahasiswa, bukan Budini, tapi nama mahasiswa Mbak Hira, umpamanya mahasiswa saya, Mbak Hira gitu ya, maka itu dia terhitung dua, Bapak Ibu. Untung ya kita ya kalau melibatkan mahasiswa. Jadi dia masuk di 34A1, kemudian dia masuk di 34B1. Jadi dia diakui menjadi kinerja dua orang, dua butir maaf. Menjadi kinerja dua butir. Ada mahasiswa di situ 34B dan ada dosen di situ 34A. Sudah ya, Bu Milatul. Kemudian Mbak Imelda di TPS 5 tahun terakhir. Ya, karya DTPS yang terbit 5 tahun terakhir. Terbit ya Bu, tapi kalau citasinya 3 tahun. Apakah link dokumen pendukung diarahkan ke softwarenya atau... Nah, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu coba berpikir sebagai asesor, gitu ya, sebagai asesor. Ini saya tidak dalam konteks menilai ya, tapi coba sebagai asesor untuk memudahkan, meyakinkan asesor bahwa
Untuk tabel 34A, 34B ya, yang ini, apakah kita akan eh, mengarahkan ke link web, ke soft filenya? Oh, maksudnya soft filenya atau link websitenya ya. Kalau saya sebagai asesor, itu mungkin, saya nggak boleh memakan diri sebagai asesor ya. Kalau saya berpikir, saya akan lebih mudah kalau saya diarahkan langsung ke sumbernya. Jadi saya masuk ke situ, terus ada webnya, kemudian di situ muncul judul yang sama dengan yang tampil di tabel ini. Paham ya maksud saya? Umpamanya sensory evaluation, maka akan lebih memudahkan asesor jika itu langsung ke eh, publikasinya sensory evaluation itu. Bukan ke naskahnya ya Ibu, Bapak Ibu, karena kalau ke naskahnya tidak semuanya free. Tidak semuanya free, tapi ke judulnya saja. Karena kalau ke naskahnya umpamanya beberapa jurnal itu kan nggak bisa diakses karena berbayar ke naskahnya itu. Karena untuk ngambil naskahnya kan itu harus berbayar, tapi ke judulnya kan boleh. Seperti itu. Mudah-mudahan sudah menjawab. Nah, tadi sudah jelaskan kalau untuk publikasi Bapak Ibu boleh memilih mau mengikut tahun ajaran akademik sesuai data akademiknya. Ya, berarti kan itu ganjil bulan Agustus sampai Januari, ya, 1 Agustus sampai 31 Januari, kemudian genap 1 Februari sampai 31 Juli. Atau kalau mau saya 1 tahun kan, 1 Agustus 2025, kalau TS-nya 2025 ya, 1 Agustus 2025 sampai 31 Juli 2026. Bapak Ibu boleh begitu untuk apa istilahnya data publikasi ilmiah dan finansial ya. Atau Bapak Ibu mau ikut tahun kalender yang pasti harus konsisten. Oh, ikut tahun kalender aja 2025. Karena 2026 belum selesai kan? 2025. Nah, berarti mundurnya ke belakangnya juga tahun kalender. Konsisten saja. Kalau saya menyarankan konsisten, biar ngitungnya gampang. Terus apa lagi? Kalau link ke naskah aslinya kita upload di, oh boleh. Kalau itu boleh. Itu kan namanya ingin meyakinkan lagi gitu ya. Ingin meyakinkan lagi asesor. Oh, memang benar-benar ada ini. Kemudian Bapak Ibu menambahkan eh, naskah aslinya ke dalam Google Drive. Boleh. Kemudian, apakah ada rekamannya? Wah, kalau ini direkam nggak Mbak Ira? Oh, direkam. Kata Mbak Ira direkam Bapak Ibu. TS yang dimaksud adalah tahun ajaran terbaru yang telah terlapor penuh ke BDPT. BDPT maksudnya PD Diksi kali ya? Mungkin PD Dikti ya Bapak Ibu maksudnya di sini Pak Jaya Aqua. Ya, TS yang dimaksud itu tahun akademik penuh Bapak Pak Jaya. Dan biasanya kan PD Dikti siklusnya gitu ya, Bapak Ibu, Ya, siklus yang itu. terlahir, yang terlapor penuh, Bu, ya. Ya, Tuh, ya. gitu ya Pak ya. Ya, Karena itu nanti akan berguna ketika kita mengecek apakah syarat perlu unggul kita sudah terpenuhi atau tidak, Bapak. Gitu ya. Kemudian bagaimana cara membedakan data yang menggunakan tahun ada? Oh, kalau itu terserah asesi Bapak Ibu. Kalau umpamanya tahun akademik itu kan harus umpamanya gini, data persentase lulusan. Ya data persentase lulusan maka itu tidak akan merugikan Bapak Ibu jika bukan tahun akademik penuh. Persentase maaf maksud saya persentase lulusan tepat waktu. Itu kan syarat perlu unggul ya. Kami sudah sosialisasikan berkali-kali itu adalah syarat perlu unggul. Maka kalau data persentase lulusan tepat waktu itu Bapak Ibu gunakan bukan tahun akademik penuh nanti itu merugikan Bapak Ibu. Gitu ya. Tahun akademik penuh untuk data seperti itu. Tapi kemudian kalau data publikasi seperti ini. Maka itu kan sebenarnya Bapak Ibu bisa ikut tahun akademik, bisa ikut kalender. Gitu kan ya. Mana yang menguntungkan? Kalau itu sih Bapak Ibu harus memilih mana yang menguntungkan kalau menurut saya ya. Maka itu tim penjaminan mutunya yang kira-kira ngereng-ngereng gitu ya. Ngereng-ngereng. Yang penting untuk itu konsisten. Gitu. Terus apalagi pertanyaannya, bagaimana cara membedakan? Untuk unggul presentasi kelas jurnal bagaimana? Ini kalau untuk sarjana, Bapak Ibu, kalau untuk sarjana itu tidak ada syarat publikasi untuk syarat perlu unggul, gitu ya. Tapi kalau untuk magister dan doktor itu ada untuk magister eh, publikasi ilmiah mahasiswanya itu kalau saya tidak salah nanti kita cek sama-sama itu 5% ya magister. Kemudian untuk doktor itu 20%. Mudah-mudahan sudah menjawab ya persentase kelas jurnalnya. Oh, untuk kelas jurnalnya bereputasi Bapak Ibu, bereputasi dan kemudian nanti kita buka ya Mbak Hira ya. Saya nggak hafal juga. Seingat saya di situ kami tuliskan bereputasi
Kemudian presentasi boleh tapi Scopus. Proceeding boleh. Seminar internasional kalau nggak salah Mbak Ira ya. Seminar internasional tapi Scopus. Gitu. Jadi tidak harus jurnal bereputasi semua. Itu untuk sekarang, untuk saat ini ya Bapak Ibu, kita kan dalam PTIP ini baru ya. Jadi kami masih memetakan bagaimana potensi publikasi dari S2 dan S3 program-program studi di bawah naungan LAM PTIP. Jadi untuk sementara kami longgar dulu syarat perlu unggulnya. Publikasi jurnal bereputasi dan seminar internasional terindeks Scopus gitu. Jadi masih longgar. Belum yang harus jurnal semua, enggak. Untuk yang unggul. Kemudian, apakah ada perbedaan LKPS Excel pertengahan Januari dengan LKPS? Maksudnya gimana ya? Ini saya kurang paham. Template LKPS. Bu Mufti bisa open mic? Bu Mufti apa Pak Mufti nih ya? Dari Stiper Kutai. Maksud pertanyaannya bagaimana ya Pak? Oke, saya lewat dulu. Bu, Mufti Bu. Ya. Oh ya, gimana Pak Ya, pertanyaannya? Boleh kan diperjelas lagi? ada di grup itu kan yang di WA itu kan ada LKPS Excel yang pertengahan Januari kami terima. Oh, walah, itu ya Pak. Pak, mohon maaf. Ini kan kami baru ya. Jadi kami itu umpamanya gini, ada masukan dari ASESI. Oh, ini kok kayaknya kurang jelas itu kami perbaiki. Jadi tolong diambil adalah yang terbaru dan yang terbaru itu adalah yang di akun, Pak. Yang di akun Oh, kita udah berapa oh kali merevisi LKPS? Ini yang ketiga ya. Nah, ini yang udah ketiga yang Bu. Iya, yang ah, ah. ketiga. Jadi ambil yang terakhir ya, Pak, yang ketiga. Iya. Oh, berarti yang kita ambil yang untuk LKPS itu yang terakhir karena kan kami udah mengisi nih Bu ya yang dari yang pertama kali Ah, launching ah, ah. kan. Hari ini ya. Ya, ada Ah, yang terakhir ya, Pak. Mohon maaf, Pak, karena ini kita memang mencoba menyempurnakan supaya tidak ya, siap Bu. membingungkan ASESI. Siap. Berarti kita ambil yang terakhir ya Bu Baru, ya nanti tinggal LKPS-nya. di copy Iya Bu, paste aja. Karena ada perbedaan memang dari di masing-masing kami Inpen itu ada perbedaan juga ya Bu. Ya. Ah, ya, tuh, siap. Gitu ya, Pak. Makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Kemudian, izin bertanya, apakah boleh data yang berkaitan dengan mahasiswa memakai tahun akademik, tapi untuk finansial publikasi, boleh. Data mahasiswa itu contohnya apa ya, Bu Polinela? Apakah kelulusan? Kalau kelulusan bukan boleh, harus. Kalau kelulusan itu bahasanya mungkin bukan umpamanya persentase lulusan masih waktu, maka Bapak Ibu itu pakailah tahun akademik. Karena kalau nggak pakai tahun akademik nanti merugikan karena belum selesai, gitu ya, belum selesai. Oke, sementara kalau yang tahun kalender, finansial dan publikasi boleh. Boleh ya Bu, asal konsisten ya Bu. Setiap tahun itu konsisten. Untuk sisasi dari mahasiswa, mungkin mahasiswa itu tersebut sudah lulus. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Asalkan saat TS-nya itu dia tercatat sebagai mahasiswa. Kan namanya juga publikasi ya. Namanya juga publikasi itu kan bisa saja nanti mahasiswanya sudah lulus baru publish gitu ya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Asalkan dia masuk dalam rank TS-nya itu. TS-nya sampai TS-2 ya Mbak Ira ya. Sampai TS-2. Kemudian, jadi boleh mahasiswa tersebut sudah lulus, tapi ketika dia menulis dan submit itu kan dia statusnya sebagai mahasiswa kita. Bahwa kemudian publishnya setelah dia lulus kan nggak apa-apa. Jadi afiliasinya itu masih ada dia. Nama-nama mahasiswa itu di dalam afiliasi, kan kalau kita nulis artikel itu kan ada. Kemudian untuk unggul, untuk SDM bagaimana perbandingan? Ini kita masih belum ke SDM ya Bapak Ibu, ini masih membahas publikasi. Eh, Wah, ini udah membahas DTPS. Oke, saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu. Ini ada Pak Rasul SDA. Mau mendiskusikan LKPS terkait ini, Bapak? Kalau iya, monggo silakan open mic. Iya, iya Bu. Baik, sebenarnya saya lagi ngetik pertanyaan, Oh tapi iya, bisa langsung bertanya ya Bu. siap. Bisa, boleh. Silakan. Ah, eh, Tadi mungkin saya agak lambat ya karena susah masuk room Bu. Jadi saya ingin bertanya mengenai tabel yang di situ kan tabel itu ada yang merah ya. Yang merah itu berarti tidak wajib diisi ya. Kalau kita lihat di Sebentar. Tabel berapa ya, Bapak? contohnya misalnya di bagian ini untuk status terakreditasi, misalnya tabel 5.2 itu Mm. untuk sarjana ya kan, itu ada yang merah ya Bu.
Nah, itu kan berarti kalau saya ikut yang kemarin itu itu artinya nggak wajib ya diisi Oh, yang untuk di blok ya Pak, blok ya merah. ya Oh, yang di blok ya merah ya. ini itu. Ah, ah, Nah, ah. tetapi datanya itu tersedia misalnya di Prodi. Datanya itu tersedia di Prodi, kemudian kami isi tabel ini. Apakah Oh, itu memberikan nilai untuk Prodi? ya. Mohon Untuk maaf Bapak. ya, kalau Ya. kemungkinan ada nilai ada datanya di kita, misalnya contohnya Mm-mm. misalnya di tutor pembimbing misalnya atau di asosiasi. Itu kan nggak Mm-mm. wajib untuk 5.1 itu anggota asosiasi keilmuan. Itu Mm-mm. berarti di tabel sarjana itu kan berarti tidak tidak perlu diisi gitu ya kalau yang merah ini. 5 titik. Nah, tetapi datanya itu tersedia di prodi. Nah, apakah itu memberikan nilai untuk prodi yang diakreditasi gitu? Titik Karena ada satu. beberapa kolom yang harusnya wajib diisi, tapi datanya tidak tersedia. Mohon Contohnya maaf misalnya Bapak. Bapak mau ikut yang terakreditasi atau yang unggul? yang Terakreditasi. Oh, terakreditasi, oh iya. terakreditasi. Ya. Eh, Misalnya kami belum memiliki lulusan, berarti itu kan datanya kosong. Nah, kami Ya. apakah ini bisa memberikan nilai tersendiri atau Ya. seperti apa gitu? Ya. Ya, itu Ya, saya pertanyaannya, Bu. paham. Makasih. Saya paham pertanyaannya Pak, tapi mohon Ya, maaf yang dibaca sistem itu hanya yang tidak blok merah Bapak. Jadi walaupun Bapak oke. isikan, tapi yang dibaca sistem hanya yang tidak blok merah, karena itu tidak kami gunakan untuk mengukur terakreditasi Bapak. Jadi mungkin nanti kalau sudah unggul, masuk track unggul, baru dimasukkan, gitu ya Pak ya? Baik, terima kasih, Bu. Ya, jadi dia tidak bisa menggantikan ya Pak, karena memang eh, yang dibaca hanya yang dibaca oleh sistem hanya yang di checklist-checklist saja. Sementara Oke, yang baik. merah tidak. Oke, baik, baik. Terima Oke, kasih. ya sama-sama Bapak. Ini kita lanjut dulu ke pertanyaan ya. Ini baru pertanyaan yang kedua. Kita lanjut lagi saja. Saya yang share, Mbak Ira. Oke, nah kemudian capaian pembelajaran. Nah ini memang sering sekali ditanyakan Bapak yang kedua ini, Bapak Ibu, apa yang dimaksud unsur pembentuk CPL? Jadi kalau kita kenal terminologi unsur pembentuk CPL, sikap, keterampilan, dan ada tiga itu kalau saya nggak salah. Tapi itu kan rezim yang lama ya Bapak Ibu, itu sebelum 3925. Nah sekarang semuanya itu kan terintegrasi dalam CPL yang Bapak Ibu buat. Sehingga nanti yang dimaksud capaian pembelajaran itu adalah CPL-nya. Jadi dituliskan saja, umpamanya Bapak Ibu punya CPL 8. Nah untuk mata kuliah, mungkin dibuka ininya perlu nggak ya? Coba ya Mbak Hira, biar jelas kalian. Ini pertanyaannya terkait tabel 2.2, 2.1 atau 2.2 ya? Oh, tabel 2. Oke, siap. Tabel 2 terkait kurikulum. Nah, ini mungkin yang sering ditanyakan oleh eh, ASESI itu adalah ini. Karena ada tulisan kemarin itu unsur pembentuk. Nah, ini kami coba sesuaikan supaya tidak membingungkan lagi. Jadi di sini tuliskan capaian pembelajaran sesuai dengan matkul yang ada pada RPS. Bapak Ibu kan ya biasanya ada RPS-nya, mata kuliahnya apa, kemudian kontribusi terhadap CPL yang mana. Walaupun nanti sebenarnya Bapak Ibu juga lampirkan dokumen kurikulum ketika submit borang. Gitu. Mudah-mudahan itu sudah terjawab. Berikutnya, ya stop share. Wah, ini pertanyaannya masih banyak ini. Waktu kita masih banyak ya Mbak Ira. Oke. Terus, apa beda 3.5E inovasi dan apa beda dengan 3.5F produk? Oke, ini juga pertanyaan yang sering muncul. Jadi Bapak Ibu, eh 3.5E itu adalah maaf, tabel yang berhubungan dengan luaran hasil penelitian yang kemudian diadopsi oleh masyarakat atau industri. Penelitian ya Bapak Ibu. Jadi 3.5E itu adalah luaran penelitian. Jadi Bapak Ibu meneliti seperti saya, penelitian saya itu pengembangan produk A gitu ya. Kemudian produk A yang sudah saya teliti dan saya kembangkan itu saya tawarkan ke UKM. Seperti itu. Maka itu adalah hasil penelitian saya yang kemudian diadopsi oleh UKM. Tidak harus UKM Bapak Ibu, pokoknya masyarakat atau industri gitu ya. Kemudian apa bedanya dengan 3.5F? Sama Bapak Ibu, hanya yang membedakan adalah 3.5F itu adalah PKM. Kan bisa saja Bapak itu punya produk, Bapak Ibu punya produk yang bukan ada dari hasil penelitian, tapi hasil dari permintaan mitra.
Umpamanya, mitra minta tolong dong dibuatkan, tolong dong kami untuk membuat produk bla 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 gitu ya. Kemudian Bapak Ibu buat, kemudian diadopsi oleh mitra Bapak Ibu, skemanya itu adalah PKM. Maka itu kemudian Bapak Ibu akui di 3.5F. Jadi ingat Bapak Ibu berbeda dengan yang 9 kriteria, di dalam PTIP ini, luaran, halo, 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 Kira? Luaran penelitian, track penelitian dan track pengabdian itu kita pisah. Gitu ya Bapak Ibu, itu kita pisah. Jadi 3.5E itu adalah, jadi mulailah dari sekarang Bapak Ibu GKM itu memisah, oh ini adalah bagian dari penelitian, luaran penelitian. Oh ini adalah bagian dari luaran PKM. Seperti itu, karena dua-duanya ada butirnya, ada butir penilaiannya. Kemudian pada tabel 4.3 pada rubrik penilaian disebutkan hanya jumlah desa binaan. Apakah yang dihitung hanya jumlah desa binaan atau bisa juga jumlah UMK atau kelompok oke? Kalau seperti ini yang dihitung hanya ini kayaknya harus memperlihatkan tabelnya. Sudah ya? Oke. Ini harus memperlihatkan tabel. Nah, Bapak Ibu, yang kami hitung itu hanya yang ini saja. Ya, jadi kategori ini Bapak Ibu pastikan umpamanya nama mitranya Sentosa Jaya gitu ya. Sentosa Jaya. Oh, dia itu UKM gitu ya. Maka checklistnya adalah di sini. Atau oh dia tuh koperasi bukan UKM umpamanya ya Bapak Ibu. Maka checklistnya adalah di sini. Tapi yang kami hitung tetap ini, hanya ini saja yang kami hitung. Jadi bukan ini, kemudian kalau umpamanya dia ternyata UKM sih, tapi kemudian dia masuk kelompok kerja juga umpamanya gitu ya. Ini dua umpamanya checklistnya. Tetap yang kami hitung hanya yang di sini. Yang dibaca oleh sistem itu hanya yang nama mitranya. Gitu ya, Bapak Ibu mudah-mudahan menjawab. Saya lanjutkan membaca pertanyaannya. Wah, capek juga ini sebentar. Kita lanjutkan. Apa oh ya, ini kalau ini kami akui ada kesalahan redaksional. Jadi ada pertanyaan pada tabel 2.8. Ini saya share-kan aja ya, Hir, biar Bapak Ibu tahu pertanyaannya apa. Nah, ini kami sudah perbaiki Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan ini sehingga kami mengecek pop-up dari LKPS-nya itu kami cek ternyata memang ada kesalahan. Jadi tabel 28B1 ini itu relasinya tidak ada dengan 2.6 ya Bapak Ibu, hanya dengan 2.7B saja. Gitu ya. Jadi ini sudah kami jawab ya Bapak. Itu dengan 2.7B iya Pak. Nah, coba Mbak Hira di ini kan. 2.7B. Oke, ini kan, ini sebenarnya pop-up itu sebenarnya kami arahkan untuk asesor ya Bapak Ibu, tapi ASESI kan tidak ada salahnya juga untuk mengecek konsistensi datanya. Nah, di sini kan ada jumlah lulusan nih, mulainya TS-2 ini untuk sarjana, diploma 3, maaf, mulai diploma 3 sarjana sampai magister terapan ya Mbak Ira ya. Oke, nah di sini diisikan mulai dari TS-2 sampai TS-4, nah itu tentunya akan aneh jika berbeda dengan Mbak Ira, dengan 2.8B, 2.8B. B1 dengan yang di sini Bapak Ibu jumlah lulusan yang di sini umpamanya di tempat yang tadi total jumlah lulusannya 100 tapi kok di sini tiba-tiba 120 kan berarti nggak konsisten jadi akan lebih baik kalau itu konsisten saja gitu ya Bapak Ibu untuk itu sudah kami jawab dan tidak ada tidak harus dengan 2.6 ya itu sudah kami perbaiki LKPS-nya terima kasih untuk Bapak yang menanyakan ini kemudian nah, dua pertanyaan berikutnya itu selain DTPS, apakah DT dituliskan semua? Nah, Bapak Ibu, eh, yang ada di tabel kita, ini pertanyaannya saya bacakan saja biar tidak bolak-balik. Di tabel 2.1A, selain DTPS, apakah DT juga dituliskan semua? Ingat Bapak Ibu, tabel 2.1A itu sebenarnya adalah tabel DT. Coba Mbak Ira ditampilkan. Nah,
Ini ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa baca, dibesarkan dikit Mbak Ira. Ya, oke. Ini itu adalah tabel DT. Ya, jadi ini itu bukan tabel DTPS. Ini adalah tabel DT semua dosen perguruan tinggi ya yang ditugaskan untuk mengajar di program studi Bapak Ibu. Jadi itu mamanya dosen agama perguruan tinggi Bapak Ibu ditugaskan untuk mengajar agama, maka itu dia masuk DT dan seterusnya. Dosen apa lagi? Bahasa Indonesia. Maka itu semuanya dituliskan di sini. Tapi siapa saja DTPS itu adalah program studi, maaf, dosen yang kompetensinya, bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi inti program studi. Nah, Bapak Ibu mungkin di terminologi kompetensi inti ini kalau kita lihat di di 3925 mungkin bunyinya kompetensi utama gitu ya Bapak Ibu, atau di KPT 2024 itu juga bunyinya kompetensi utama. Nah, itu siapa yang tahu? Itu adalah prodi Bapak Ibu. Jadi itu dipropos oleh ASESI, siapa saja DTPS ini, kemudian disetujui oleh asesor, siapa saja DTPS ini. Nah, di situ mungkin nanti akan muncul ruang perdebatan gitu ya Bapak Ibu. Oh, Bapak ini masuk DTPS karena bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi inti kami. Nah, itu narasi-narasi meyakinkan bahwa beliau memang sesuai dengan kompetensi inti prodi, itu Bapak Ibu sampaikan kepada asesor. Nah, eh, paling enak itu kalau Bapak Ibu sudah punya guideline dari asosiasi. Makanya biasanya saya selalu mengajak asosiasi, ayo dong bikin guideline terkait kompetensi inti program studi, umpamanya agribisnis. Berarti nanti asosiasi agribisnis. Seperti itu. Kalau sudah ada itu nanti kan asesornya juga dari asosiasi Bapak Ibu. Jadi frekuensinya akan sama. Gitu. Frekuensinya akan sama ketika menjudge ini. Tapi kalau saya dari ITB ya saya nggak tahu juga teman-teman agribis itu apa kompetensi intinya, gitu ya. Jadi itu memang ini itu adalah tabel untuk DT, tapi nanti di sini akan menentukan DTPS-nya siapa aja. Jadi checklist Bapak Ibu ini kan checklist ya, nanti akan menentukan siapa saja DTPS-nya dan itu nanti akan mempengaruhi butir-butir indikator lain terkait kinerja DTPS. Bisa mengupkan, bisa mendownkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Wah ini di chat sudah banyak pertanyaannya ya Mbak Hira ya. Tapi kita bahas ini dulu aja ya, yang pertanyaan yang sudah disampaikan dalam form. Eh, Mbak Hira punya datanya? Oh, oke. Berikutnya berarti di LKPS terkait prestasi mahasiswa itu. Sudah muncul? Oke. Coba Mbak Hira tampilkan belum muncul di itunya. Nah, ini memang gini ya Bapak Ibu, prestasi mahasiswa itu kan kita bisa berbeda pendapat gitu ya. Tapi kita pakai panduan Belmawa Dikti saja gitu ya. Nanti juga asesor kami tentunya akan melihat itu. Kalau dia pengurus organisasi, apakah itu prestasi non akademik gitu ya. Nah, biasanya kalau kita lihat panduan PD Dikti, maaf, Belmawa Dikti itu kan biasanya lomba-lomba ya Bapak Ibu, lomba-lomba yang sifatnya kompetisi. Nah, apakah pengurus organisasi itu masuk kompetisi kok? Kayaknya tidak. Sekali lagi itu justifikasinya nanti itu akan ada di asesor, tapi asesor tentunya punya punya guideline gitu ya, guideline. Nah, biasanya kami mengacu kepada panduan dari Pelmawa Dikti. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya 27C tentang kepuasan stakeholder. Mohon diberi. Nah, ini menarik ini pertanyaan dan ini penting menurut saya karena apa Bapak Ibu saya garis bawahi untuk 2.7C ini bobotnya tinggi karena dia masuk dalam kriteria eh, budaya mutu. Budaya mutu itu kan ada 4 butir indikator, tapi sebaran distribusinya 14%. Nah, butir ke ini, saya lupa butir ke berapa, 3 atau 4, kayaknya butir keempat ya. Nah, itu bobotnya sangat tinggi Bapak Ibu. Kalau saya tidak salah untuk sarjana itu 6. Nah, ini Bapak Ibu usahakan nilai maksimum di sini. Jadi pertanyaan ini menjadi penting. Tentang kepuasan stakeholder internal eksternal, mohon diberi penjelasan indikator kepuasan seperti apa yang harus kami tampilkan pada tabel. Dalam tabel itu Bapak Ibu tidak harus menampilkan indikator kepuasannya, karena itu adalah internal Bapak Ibu
untuk menentukan parameter-parameter apa saja yang Bapak Ibu gunakan untuk mengukur kepuasan stakeholders. Mbak Ira coba ditampilkan 27C. Oke, ya ini ya Bapak Ibu. Ini juga kemarin kami lakukan revisi sedikit terkait tabelnya. Nah, ini eh instrumen untuk mengukur kepuasan mahasiswa. Kalau dulu di Ban PT ada TKMI ya namanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu eh, Task Force mesti ingat TKMI. Terus TKMI itu ada untuk mengukur apa itu? Kalau saya tidak salah dia pakai kepuasan ada 5 dimensi kepuasan yang akan diukur gitu ya, tangible terus apa gitu. Ada 5. Nah sekarang itu terserah Bapak Ibu mau pakai tetap pakai itu boleh. Boleh, tetap pakai itu boleh. Yang penting instrumennya ada, jumlah respondennya Bapak Ibu tuliskan, tahun berapa diambil gitu ya, sesuai TS-nya dong gitu ya. Sesuai TS-nya, sesuai TS, TS-1 dan selama 3 tahun terakhir ya Bapak Ibu. Kan nggak mungkin Bapak Ibu, maksudnya ngitungnya hanya ketika mau akreditasi aja, nggak kan ya. Pasti sudah secara kontinu Bapak Ibu evaluasi kepuasan itu. Persentase keterwakilan responden. Kemarin tuh ada pertanyaan berapa persen minimal. Untuk ini LAM PTIP belum membuat panduannya. Jadi tidak ada batas eh, yang representatif itu berapa. Tapi nanti mungkin asesor akan punya adjustment. Loh ini kok sampelnya terlalu sedikit gitu ya. Nah, tapi tidak ada sampel minimal. Beda dengan yang tracer study. Nanti tracer study kita kita bahas ya. Kalau tracer study itu kalau lulusannya 300 maka minimal 30%. Kalau kurang dari 300 ada rumusnya. Nah, untuk yang mahasiswa ini, dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan, mitra itu tidak ada. Gitu ya. Jadi, Bapak Ibu pastikan saja datanya cukup, sampelnya cukup representatif. Gitu ya. Nanti itu adjustmentnya ada di asesor. Karena ini sebenarnya semi kualitatif. Dia kualitatif sih, tapi kuantitatif juga. Karena Bapak Ibu harus bisa menunjukkan. Gitu ya. Kemudian geser ke kanan, Mbak Ira. Nah, kemudian di sini, bocor ya, Mbak? Ini Bapak Ibu karena kami menggunakan ini ya, Zoom Zoom bukan milik kami, jadi settingan yang masuk langsung di mute itu belum bisa kami lakukan. Jadi mungkin akan ada bocor-bocor. Oke, kemudian ini di sini skalanya itu yang dihitung di dalam matrik penilaian. Kalau Bapak Ibu lihat butir 4 kalau saya tidak salah, itu menggunakan skor skala 4. Ya, skala 4 seperti ini. Nah, kemarin ada pertanyaan menarik tuh dari, saya lupa nama prodinya. Kalau kami sudah terlanjur, Bu, selama 3 tahun ini menggunakan skala 5, bagaimana? Boleh, kan nggak mungkin dihapus gitu ya. Tapi nanti dinormalisasi ke skala 4. Umpamanya, rata-rata Bapak Ibu dapatkan 4,5. 4,5 kan tidak ada di matrik, di rubrik penilaian. Karena di rubrik penilaian itu kan yang ada maksimum, yang untuk skala 4, nilai 4 itu 3,5. Kalau 4,5 kan nggak ada tuh dalam rubrik penilaian. Maka si 4,5 itu Bapak Ibu normalisasikan dipotret dengan 4 skala itu berapa? Gitu ya. Nanti di istilahnya apa? Dikonversi ya bahasanya itu ya. Dikonversikan ke skala 4. Gitu ya Bapak Ibu untuk yang skornya ini. Skornya ini umpamanya nanti ini skornya 4,5. Di matrik penilaian kan nggak ada itu 4,5. Yang ada itu kan 3,5 gitu kan ya. Maka 4,5 ini Bapak Ibu konversikan ke skala 4. Skala 4 itu nanti hasilnya berapa? Tuh. Jadi kalau pertanyaannya ada kriteria nggak diserahkan ke eh, internal internal organisasi, internal program studi atau PPS. Nah, kemudian apa yang harus diperhatikan? Mbak Ira bisa buka matrik penilaian yang 6 aspek itu? 6 aspek bisa dibuka nggak? Karena ini bobotnya 6, jadi saya membahasnya agak lama ya Bapak Ibu, saya bahas agak lama. Yang sarjana aja, toh sama kok itu. Selain skornya itu kalau Bapak Ibu mau 4 3,5, Bapak Ibu juga harus perhatikan yang butir 4, Mbak. Butir 4, stop. Ya, ini kita bahas yang skor 4 aja ya, Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu mau unggul nih, jadi kita lihat yang supaya dapat skor 4. Maka Bapak Ibu harus bisa memastikan ketika Bapak Ibu mendapatkan nilai kepuasan yang tinggi itu berasal dari instrumen yang sahih dan andal.
Jadi itu di bla-blanya Bapak Ibu dijelaskan bahwa instrumen ini memang sahih dan andal. Kemudian mudah digunakan. Kemudian, ini pop-up-nya saya tutup dulu, muncul di saya. Kemudian dilaksanakan secara berkala. Oh, dilaksanakannya hanya 1 tahun ini karena mau akreditasi gitu ya. Nah, makanya kami mintanya 3 tahun ya, Bapak Ibu minimal 3 tahun. Kemudian dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan gitu ya. Nah, itu nanti judgment asesor. Nah, bagaimana Bapak Ibu menyajikannya. Kemudian ini yang penting Bapak Ibu, tingkat kepuasan dan umpat balik ditindaklanjuti. Nanti tentunya asesor akan bertanya, ini hasil kepuasannya ditindaklanjuti atau tidak. Oke, kemudian dilakukan review. Review ini inline dengan ditindaklanjuti gitu ya. Oh, review pelaksanaan pengukuran kepuasan dosennya seperti apa, gitu ya. Kemudian tindak lanjutnya bagaimana. Kemudian, nah ini juga penting. Hasilnya itu Bapak Ibu publikasikan, gitu ya. Umpamanya kepuasan mahasiswa dipublikasi di web, gitu. Kepuasan dosen terhadap pelayanan akademik umpamanya dipublikasi di web, seperti itu. Nah, itu eh, kalau Bapak Ibu bisa meyakinkan asesor bahwa Bapak Ibu sudah memenuhi 6 aspek ini, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai maksimum. Jadi ini hybrid, bisa kualitatif sih, tapi juga ada data kuantitatifnya. Dan kami tidak detail membahas kriterianya. Sudah Mbak Ira, kita lanjut. Ya, pertanyaan. Mohon izin 2.7C yang diisi di bagian persentase itu Kalau tahun TS. Coba saya lihat persentasenya Mbak Ira. Itu bukan persentase ya Bapak? Oh, persentase keterwakilan. Per tahun Bapak disesuaikan. Kalau persentase keterwakilan ya maksudnya, umpamanya jumlah respondennya 100. Sebenarnya mahasiswanya itu 300. Berarti berapa tuh persentase terwakilannya Mbak? 100 per 300. 100 per 300 sepertiga. Sepertiga itu sekitar 35-an persen ya. Sekitar 35%. 33 lah. 30 sepertiga kan. 33-an persen keterwakilan respondennya. Itu Bapak Ibu tuliskan saja. Yang di kolom jumlah responden, ntar kita baca ya, siapa tahu ada yang langsung ingin ditanyakan. Bapak Ibu, kalau umpamanya open mic juga nggak apa-apa ya, biar saya nggak repot-repot lihat ini. Ya, maksudnya lagi bahas ini nih, Bapak Ibu open mic aja, nggak apa-apa. Ntar, tadi yang pertanyaan terkait ini kayaknya pop-up-nya. izin bertanya Oh ya, Bu Rina, silakan Bu Rina. Nanya apa? terkait dengan tadi Bu responden Bu, untuk responden ini berarti responden program studi ya Bu, bukan UPPS ya Bu? Ini tergantung ininya. Sebentar, ini mahasiswa atau Mahasiswa mahasiswa? dan dosen. Kalau mahasiswa berarti internal. Coba kita baca lagi here ininya. Itu UPPS atau PS matriknya? Ya, Sama dosen ya Bu, dosen. UPPS. Soalnya kalau biasanya PPS, kalau kita Ya, UPPS. UPPS, UPPS. Bapak Ibu. Ya, Oh, baik. UPM-nya biasanya melakukan nggak, Bu? Iya, UPM itu kan kita kan kalau unit kalau penjaminan. kalau misalnya apa namanya kita survei itu biasanya kan global keseluruhan Ya, institusi gitu loh. Jadi kalau milah-milah berarti dosen yang mana gitu. Kalau dosen kan UPPS, juga Bu. berarti UPPS juga ya. Kan fakultas yang melakukan ya, Bu? Iya, betul. Ya, siap. UPPS. Baik. Kemudian satu lagi, Ibu, Mm-mm. terkait dengan yang survei untuk pengguna, pengguna Mm-mm. lulusan, itu kalau pada biasanya kalau di tracer itu kan pengguna itu di tracernya setelah mahasiswa lulus TS-2 ya, Bu. Iya, Nah, itu TS untuk Mindra. TS sama TS-1 itu nanti Oh kosong ya, nggak atau konsisten ya. bagaimana? Ah, Iya. Oke, gini Bapak Ibu, ini menyesuaikan saja ya Bapak Ibu. Berarti nanti sebenarnya ini kami buatkan, ini tidak dibaca sistem. Ya Hmm. Bapak Ibu, ini tidak dibaca sistem. Sebenarnya ini kami buatkan untuk memudahkan Bapak Ibu, apa istilahnya ya, menghitung gitu ya, menghitung karena kan ada kuantitatifnya. Nah, nanti disesuaikan saja. Berarti kan kalau umpamanya eh, ini pengguna lulusan itu kan sudah di apa istilahnya? Sudah di kan ini kami kami ini kan Bapak Ibu ya. eh, sudah ada pakemnya gitu ya. Kalau ini kan nggak ada pakemnya nih, nggak ada pakemnya. Nah, sementara kalau ini kan ada pakemnya. Jadi Bapak Ibu sesuaikan saja 3 tahun terakhir. Gitu ya. Baik, baik.
Jadi ini itu tidak saklek untuk semua. Jadi untuk yang dua ini, maaf, biar jelas. Untuk yang dua ini, Bapak Ibu ini kan 3 tahun terakhir. Kan bisa bisa cocok tuh, TS-2, TS-3, TS-4 kan ya. Jadi nanti ditambahkan dengan ini. Karena ini apa kan supaya Bapak Ibu itu kalau umpamanya tidak kami buatkan nanti yang muncul hanya 1 tahun saja. Padahal kan kita ingin melihat bahwa itu sebenarnya dilakukan per tahun dan yang ingin dilihat itu 3 tahun terakhir. Oh, baik. Gitu Bu? Baik, baik. Ya. Hmm. Izin Bu, mau bertanya nih Ya. berkaitan dengan itu, Mm-mm. Pak Bambang. Kalau kalau mahasiswa itu lulusan itu dia sebagai ini kan pengguna. Kalau Mm-mm. dia misalkan dia usaha sendiri, entrepreneur begitu. Dia sebagai entrepreneur dia buka usaha sendiri itu gimana cara melihat Oh apa iya, oke. kepuasan ya pengguna. Ini kan Eh, kalau ini dia Kalau begitu. dia owner ya Pak ya, Ya kan agak susah. dia Misalkan dia owner. usaha, misalkan ini mahasiswa peternakan dia bikin ya Mm-mm. peternakan sendiri, nah atau apalah mungkin kan terkadang ada begitu. Atau Ya, dia bikin kafe atau gimana, ya mungkin ya, maksudnya ya seperti begitulah. Ini kalau ya. baik begitu Itu Bu, terima kasih. itu memang challenge challenge kita menyajikan kepuasan pengguna lulusan ketika lulusannya itu owner gitu kan. Dia bisa masuk eh, di dalam tracer lulusan yang bagian lulusan gitu ya Pak ya. Tapi tidak bisa akan kita kesulitan untuk mendapatkan data kepuasan usernya karena dia bosnya gitu kan Pak ya. Gitu. Nah, Iya sekarang ya Bu. Ya. mungkin kalau eh, ini bisa yes, bisa no disetujui oleh asesor Pak ya, tapi saya hanya coba membuka peluang saja gitu ya, tapi tetap yang memutuskan nanti tentunya asesor. Eh, apakah Bapak bisa meminta owner tadi kalau dia punya klien itu bisa nggak kliennya yang diminta untuk menilai, gitu Pak. Tapi ingat, ini saya hanya membuka saja, membuka cara kita berpikir gitu ya. Tetap saja ya Bapak, keputusannya itu tentunya tetap di asesor. Tapi hal seperti itu kan logis ya, karena dia adalah ownernya, maka yang kita tanya penggunanya, mitranya dong, kliennya dong, gitu ya Pak ya. Baik baik siap Ya. siap. Ya, makasih. Karena dia bisa bagus untuk mengisi data lulusan pekerjaan. Lulusan udah dapat pekerjaan nih malah dia jadi owner gitu kan ya. Tapi begitu kita tarik ke kepuasan pengguna bingung loh. Dia atasannya siapa gitu kan ya. Nah, itu Bapak mungkin bisa berinovasi dengan dicari kliennya siapa, kemudian itu yang disurvei. Nanti dijelaskan ke asesor. Tapi sekali lagi ini saya membuka ruang kita berpikir gitu ya. Tetap saja nanti keputusannya di asesor. Tentunya kami ketika penyamaan-penyamaan persepsi membuka diskusi-diskusi seperti itu kepada asesor. Itu untuk Terima kasih. ya sama-sama Bapak. Untuk tabel ini mungkin sudah ya Bapak Ibu. Kalau ada yang mau Mohon bertanya izin, langsung saja yang izin mau raise hand. bertanya, Ibu. Mohon izin mau bertanya, Bu. Ini Bu Zulfia ya, Velga Iya, Zulfia. Oke, silakan Bu. Bu mau bertanya itu antara tabel 2.7C dengan 2.7B kan ada apa ya, Bu? Tingkat penilaian tingkat kepuasan pengguna. Itu apakah datanya sama atau bagaimana? 2.7B, coba akhirnya dibuka. 2 titik. Oh, kalau itu yang ini ya, Bu? Yang ini? Ya, soalnya di 2.7B ada Ah, penilaian kepuasan pengguna juga, di ya. 2.7C Ini juga tadi ada. yang ditanyakan oleh Bu siapa tadi ya, yang terkait tracer tadi, itu yang terkait pengguna lulusan. Hmm, Jadi pengguna lulusan itu kan mulainya untuk mahasiswa yang TS-2 gitu kan ya. hmm, Berarti kan lulusan dan pengguna lulusan itu kan mulainya TS-2. Nah itu kalau itu udah ada pakemnya. Jadi pertanyaannya untuk yang pengguna lulusan itu udah ada pakemnya. Yang tadi kan pertanyaannya kriterianya apa? Yang untuk mahasiswa, dosen itu tidak ada pakemnya. Jadi itu diserahkan ke PS masing-masing. Eh, Maaf, bukan PSU, PPS masing-masing. Tapi kalau untuk pengguna lulusan ini sudah ada pakemnya, Bu. Jadi nanti tinggal coba dihitung, dimasukkan. Kira-kira kalau dengan tabel tadi nilainya berapa? Gitu, Iya, Bu? berarti dalam artian data di 27B sama dengan 27C untuk pengguna lulusan ya, Iya, Bu? Nah, betul. oke. Hitung-hitungannya, cuman cara dia menghitung kan agak berbeda ya, Bu ya. Karena ini jumlah persentase. Oh iya, terima Ya, kasih Bu, hanya sama. memastikan gitu. Ibu Oke, izin kemudian yang bertanya, Ibu.
Mohon Kemudian Izin izin yang Ibu. raise bertanya, hand, Bu. sebentar, yang raise hand ini Ibu Nurlita dari Uncen, silakan. Yang Terima mana? kasih, Ibu. Saya izin bertanya, Ibu. Mohon Mm-mm. maaf, ini di tabel ini kan sebenarnya kami agak sedikit banyak kebingungan karena Mm-mm. prodi kami ini baru dibuka tahun 2023, Ibu. Nah, TS kami ini rencananya 2023. 2024-2025. Jadi Uh-uh. mungkin akan banyak tabel yang kosong, Kosong. Ibu, Ah, ah, seperti EPK lulusan, kosong. pengguna lulusan, dan sebagainya. Ini Ya. tidak apa-apa, Bu, mohon petunjuknya. Mohon Dan maaf, Ibu ke jalur unggul atau jalur terakreditasi? terakreditasi. Oh, kalau terakreditasi, mungkin kalau kosong nggak apa-apa, Bu. Kalau unggul kan ini menyumbang menyumbang butir ya, Bu. Karena kalau Iya, jalur betul. terakreditasi itu kan 01 saja memenuhi dan tidak memenuhi dan itu ada sekian persen boleh tidak memenuhi. Kalau saya nggak salah 80% ya, Hir ya. Hanya 80% memenuhi dan ini seingat saya bukan syarat perlu terakreditasi. Baik, Gitu ya, terima Bu. kasih banyak, Ibu. Ya. Jadi kalau tidak bisa tidak perlu diisi. Wah, ini banyak banget yang mana yang duluan raisennya nih, Hir. Bisa dicek nggak, Hir, yang mana yang duluan? Nggak bisa. Oke, mohon Saya maaf kalau duluan, Bu. Oh iya Oh, udah boleh. Bu yang USM Aceh Bu Saya Khairuni dulu, Bu. silakan. Silakan Bu. Ibu, terima kasih, Bu, kesempatannya. Ibu, kami kan lagi penyusunan LKPS dan Ibu LED mohon maaf nih. kita bahas ini dulu ya, yang ini dulu ya. Yang apa, Bu? Kita membahas yang pertanyaan ini dulu. Ibu apakah bertanya tentang ini? Ya, tentang instrumen, Bu. Enggak, maksudnya yang saya tampilkan ini. Hmm, tentang pengguna lulusan, Bu, ya? Ya, Oh, bukan. Saya Oh mau bukan. tanya tentang lainnya, Bu. Oke, nanti ya Bu. Nanti Baik. ya. Supaya ngurut Bu, soalnya nanti kalau enggak kita bolak-balik. Oke, ada lagi yang tentang terkait yang akan menanyakan terkait pertanyaan ini, tabel 2 titik. Ya, oke, Bu Ya, Siti, silakan. mohon izin, Bu. Mm-mm, Terkait yang tabel 27C yang Ibu mm-mm, sudah sampaikan tadi, ada mm-mm. sedikit pertanyaan, Bu, untuk yang kolom 7C. persentase yang menjawab di 7, ya. Dan 2.7C. jumlah responden yang menjawab Mm-mm, ini mm-mm, diisi untuk yang tahun TS mm-mm. atau rata-rata dari 3 tahun terakhir ini atau bagaimana ya, Bu? Mohon penjelasannya. Ah, ini nanti kan di sini diisi, umpamanya di sini diisi jumlah respondennya 100 ya, Bu. Umpamanya 100 jumlah respondennya. Kemudian yang ditanyain yang ini ya, Bu ya. Yang di kolom yang di kolom KLMN. Oh, ini. Ya, Kalau ini nanti ini, Bu. Di jumlahnya, jumlah responden yang menjawab, umpamanya ini 100 ya, Bu. 100 umpamanya yang menjawab sangat baik itu 80 berarti tulis di sini 80. Ini yang baru ya Bu, Ibu pastikan LKPS-nya baru, ini yang baru. iya, berarti ini yang di kolom KLMN ini total dari 3 tahun ini ya, Bu ya? Jumlah Iya, betul. respondennya. Betul Bu. Umpamanya di sini 100, di sini 100. Pura-puranya semuanya 100 ya Bu? Iya, Pura-puranya semuanya 100. Nah, 80 tuh semuanya jawab sangat baik. Berarti berapa itu? 80 kali 3 berapa Hir? 24, 240 ya Bu? 240 sangat baik. Gitu, ya, Bu. Berarti kan nanti total ini dijumlahkan, itu kan semuanya harusnya 300 ya, Bu ya. iya betul betul. Nah, nanti dihitung, Bu. 240 dikali 4 ditambah berapa lagi tuh? Sisanya berapa, Hir? 60 umpamanya ya, Bu. 60 dikali 3. Nah, nanti berapa nih skornya? Gitu ya, Bu. Baik baik. Rata-rata dibagi 300. Nanti skornya dapat berapa? Gitu. Mohon izin bertanya lagi, Bu. Mm-mm. Ya, untuk tabel 27C ini Mm-mm. dikhususkan untuk kepuasan terhadap, biasanya kan kami kalau mengadakan unit penjamin mutu, itu biasanya melakukan survei kepuasan itu ada terhadap beberapa layanan, begitu Bu. Ada layanan manajemen, kemudian ada Oh, pengelolaan ya. SDM, atau Mm-mm. misalnya terhadap keuangan sarana prasarana. Nah, yang saya mau tanyakan, yang dimasukkan ke 27C itu yang layanan yang mana ya Bu ya? Ini, Soalnya kan Bu. nanti akan ada penilaian yang jumlah responden yang menjawab sangat puas, sangat tidak puas. Nah, itu Mm-mm. kan bergantung dengan layanannya ini. Ya, jadi Bu, ini kan kami hanya membantu Ibu memudahkan kalau seandainya ini nggak dikunci kan Hir ya, boleh bisa dimodifikasi ya. Kalau seandainya umpamanya Bu respondennya mahasiswa, Ya, mahasiswa tuh banyak menilainya, ada akademik, non akademik, Ibu ya bisa betul betul. tampilkan lagi, bisa add kolom ya, Ibu bisa add kolom lagi, Oh. gitu Bu. Khusus tabel ini itu bisa dimodify.
Oh iya, Ini hanya apa ya istilahnya, contoh saja gitu loh Bu, untuk cara menghitung. Kan soalnya di rubriknya itu ada nilai 3,5 itu loh Bu. Di iya, nilai 3,5 itu. Nah, ini contoh rubriknya aja. Nanti kan umpamanya mahasiswa itu kan nilai nggak cuman akademik aja, tapi juga ada non AK gitu kan ya Bu. Terus iya, ada dosen betul betul. juga umpamanya Iya, non AK dosen, terus apalagi tuh kalau kami biasanya non AK dosen, ya tiga itulah layanan paling tidak ya. kemahasiswaan dan lain-lain. Layanan wisuda gitu ya Bu, Ya, betul layanan betul. wisuda dan seterusnya. Ibu bisa tampilkan, atau Ibu punya cara yang lebih bagus untuk menampilkannya. Umpamanya mahasiswa dulu, terus nanti tabel berikutnya dosen, terus tabel berikutnya tenaga kependidikan. Itu monggo. Salam. Hmm? Hmm. Halo, begitu ya Bu? Ya, baik Bu, Nah, terima kasih jadi petunjuknya Bu. Assalamualaikum, Bu. ini termasuk sheet yang bisa Assalamualaikum. dimodifikasi. Izin, Bu. Baik, baik, Karena terima dia kasih. tidak dibaca oleh sistem, tapi dijadikan asesor untuk menganalisis. Gitu ya, Bu? Baik, Assalamualaikum, terima Bu. kasih Bu. Izin Sebentar, bertanya ini. Assalamualaikum, Bu. sebentar. Ini Bu Ika dulu ya, Ibu. Monggo, silakan Bu Ika. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya mau tanyain tabel 2.7C. Mm-mm. Kebetulan kami sedang mengajukan akreditasi untuk terakreditasi, bukan unggul gitu kan, Bu. Nah, yang saya tanyakan di sini, di LED itu kan ada 6 kriteria yang harus terpenuhi. Jadi kalau misalnya untuk terakreditasi saja, itu boleh beberapa poin saja atau seluruhnya. Dan kemudian seperti ini, Bu. Seperti ini. Instrumen itu kan ada pilihannya ada atau tidak ada. Itu cara Mm-mm. mengisinya checklist. Dan tindak lanjutnya itu cara mengisinya bagaimana, Bu? Terima kasih. Checklist tindak lanjut, maksudnya yang Ini yang di ujung ada ya? Tadi, oh Bu, di sebelah gitu, skor. instrumennya Heeh, ada. Oh, heeh. oke. Umpamanya kalau ada di checklist gitu ya. Iya, Mm-mm. begitu, Bu. Dan seterusnya. Terus nanti kan bisa aja kayak ibu yang tadi bisa lebih dari satu ya, berarti kan checklistnya lebih dari satu. Makanya mahasiswa itu penilaiannya tidak hanya kepuasan pembelajaran saja, tapi juga ada akademik gitu kan ya, kepuasan akademik kan berarti ditambah satu lagi. Seperti itu Bu. Terus pertanyaannya kalau untuk terakreditasi apakah kalau tadi kan saya sampaikan untuk nilai 4. Kalau saya sudah bicara nilai 4 itu pasti unggul Bu. Karena untuk terakreditasi cuma ada 0,1, Iya. 0,1. Dan biasanya yang kami ambil untuk terakreditasi itu adalah di range 2, range 2 atau kalau dia tidak punya range 2 berarti geser ke 3 gitu ya. Tapi maksimum pasti 3 dari rubrik unggul. Berarti kan kalau umpamanya rubrik unggulnya itu 6, berarti kalau 2 itu nggak akan 6 gitu Bu. Saya lupa tepatnya berapa, harus kita cek dulu rubrik penilaian untuk terakreditasi. Apakah 2 atau 3 aspek ya, saya agak lupa juga Bu. Coba Mbak Ira bisa dibantu. Terakreditasi langsung ke butir 4. Jadi tidak harus semua Bu, kalau jalurnya itu adalah jalur unggul. Bahkan untuk jalur unggul pun tidak harus semua, tapi kalau tidak semua maka nilainya tidak maksimum. Gitu. Oh, iya. Terima kasih. Hmm. Ya, Untuk yang tindak lanjut itu, Bu, pengisiannya bagaimana, Bu, yang di LKPS-nya? tindak lanjut. Oh, kan Ibu ada kepuasan pengukuran, mungkin bisa dikasih contoh, umpamanya kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran, Iya, gitu betul. ya. Iya. Nah, kalau tindak lanjutnya itu eh, Ibu bisa buat redaksionalnya saja, bisa mulai deskripsinya. Tapi kalau Ibu merasa itu terlalu sempit untuk mendeskripsikan, Ibu bisa linkkan saja. Umpamanya dari notulensi, evaluasi, capaian kepuasan mahasiswa, ternyata eh, di situ dituliskan bahwa mahasiswa kurang puas terhadap sarpras umpamanya ya Bu, pura-puranya karena ruangannya eh, panas atau bagaimana gitu umpamanya ya Bu. Kemudian dilakukan tindak lanjut bla 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 gitu Bu. Oh, baik. Kalau Baik, bisa terima kalau kasih. Ibu mau tuliskan deskripsinya boleh, tapi kalau umpamanya Ibu sudah punya notulensi terhadap evaluasi hasil kepuasan itu dan di situ sudah ada tindak lanjutnya, linknya saja boleh Bu. Oh, Ini iya, baik. memungkinkan untuk link nggak Hira? Mungkin kan ya? Oke, bisa Bu. Jadi itu sekreasinya Bapak Ibu saja. Aduh, hanya membahas satu tabel udah 1,5 jam ya Mbak Hira. Oke, Terima kasih, Ibu, berikutnya atas ya respon. sama-sama. Kak, yang Izin masih tabel bertanya, ini Bu. masih ada?
Izin bertanya, Bu. Oke, Bu Weliana, Iya, Welialina, iya silakan. benar, Bu. Ibu, mohon maaf, Mm-mm. Bu, sebelumnya, Bu, saya off kamera, Bu. Ini Ya, baru nggak apa-apa. join nih, Bu, karena tadi udah terlewat nih, Bu, mau membahas tentang 2.7a, Ibu. Oke, 2.7a, Iya. Mbak Ira. Oke, Bu. Ya, apa yang mau Yang ditanyakan, Bu? ditanyakan ini kan Bu, ini jika kita mau mengusulkan terakreditasi unggul ya Bu ya. Nah ini kan Mm-mm. diisikan untuk sertifikat kompetensi Mm-mm. bagi lulusan. Nah Mm-mm. yang mau ditanyakan itu Ibu, sertifikat yang dihasilkan oleh mahasiswa tersebut, apakah selama ia masih dalam perkuliahan atau dia sudah tamat Ibu? Oke, saya jawab ya, Bu. Iya Bu. Umpamanya dia masih mahasiswa nih, mahasiswa semester 8. Terus dia ambil Serkom. Kan ketika itu masih mahasiswa kan, Bu. Iya Kemudian dia benar Bu. lulus. Dia lulus. Iya Ketika dia lulus kan megang Serkomnya masih berlaku kan ya, Bu? masih Serkom ya. itu kalau saya nggak salah 3 tahun kalau saya tidak salah itu. Nah, kemudian berarti itu dihitung, Bu. Walaupun ketika Hmm. mendapatkannya dia masih mahasiswa, tapi kan ketika Hmm. lulus dia eh, pegang Serkom itu dan Serkomnya masih berlaku. Gitu ya, Bu. Hmm. Iya. Makanya biasanya kalau kami sih menyarankan ke program studi, anjurkan mahasiswa itu ngambil Serkom tuh di akhir-akhir. Supaya ketika dia, kan itu untuk cari kerja juga kan, Bu. Iya Ketika benar dia Bu. lulus, ketika dia lulus tuh Serkomnya masih ada, rentang waktunya tuh masih berlaku gitu. Dan itu bisa untuk cari kerja juga, bisa untuk akreditasi. Gitu ya, Bu? Oke, Oke, berarti bukan gini ya Bu. Misalkan dia kan tamat di tahun TS dua gitu ya Bu ya. Nah, Mm-mm, terhitung dia lulusan TS dua. Nah, mm-mm. ketika dia sudah bekerja Bu, misalnya selama 1 tahun, dia dapat sertifikat kompetensi gitu kan Bu, tapi belum mendapatkan pekerjaan. Berarti itu bukan hitungannya ya Bu ya, Sebentar, sertifikat sebentar. Saya coba kompetensi. pahami dulu. Mahasiswa, ini mahasiswa bukan mahasiswa yang baru lulus tadi ya. Kalau kalau TS kan yang baru lulus ya. Iya, misalkan Sekarang TS dua mahasiswa tadi yang Bu. lama nih, mahasiswa yang lama. Iya, Kemudian umpamanya masnya ya, di TS Min 2, umpamanya TS-nya 2025. Berarti dia lulusnya di 2024 gitu ya. iya benar Bu. TS Min 2 2023 ding, dia lulusnya di 2023. Nah, ketika ibu wawancara dia, terus dia punya Mas punya sertifikat nggak? Masih berlaku nggak? Masih. Maka itu kehitung, Bu. Oh gitu. Tapi Mm-mm. kalau dia misalnya kan tadi kan Bu dia tahun 2023 nih tamatnya kan ya Bu ya, Mm-mm, lulusnya mm-mm, Bu. Nah, mm-mm. dia mendapatkan sertifikatnya tuh dia udah tamat di tahun dia dapatnya di 2025 gitu Bu. Namanya kan di 2023 tadi Bu lulusan, tapi dia mendapat Mm-mm. sertifikasinya di tahun 2025. Berarti itu tidak bisa diakui ya Bu ya Itu masuknya di masuk tahun. ke TS Ibu. 2025 itu masuk TS Ibu. Kalau masuk diakui Ibu. Berarti kalau tidak masuk kan dia dia tidak masuk Bu. Nama dia itu masuknya di tahun 2023 Bu. Oh, bukan, maksud Tapi saya dia gini. iya Sebentar, Bu. Bu. Kita bedakan antara TS pengajuan dengan TS yang di sini. Jadi umpamanya gini, Ibu mengajukan 2025 kan, Bu? Jadi semua mahasiswa Ibu yang Ibu tracer, apakah dia itu TS berarti kan baru lulus ya? Iya Bu. Ataukah dia yang TS-1 berarti lulus tahun lalu? Mm-mm. TS-2 berarti lulus 2 tahun sebelumnya. Nah, Benar dari Bu. mereka semua itu yang punya sertifikat kompetensi yang masih berlaku siapa aja? Itu Bu, paling mudahnya gitu. Yang masih berlaku ketika Ibu Ah, memasukkan datanya. oke oke Bu. Berarti hitungannya tahun ya Bu ya, tahun yang Ya, berlaku ya Bu, tahun yang walaupun dia berlaku. sudah tamat ya Bu. Mm-mm. Oke Bu. Nah kemudian Bu pertanyaan kedua Bu, sertifikat kompetensi itu apakah harus BNSP saja Ibu Ah, itu. Oke. atau tidak BNSP Ibu? Nah itu Ya, bagaimana ini itu? pertanyaan yang sulit saya jawab. Jadi kalau kita lihat panduan LAM PTIP, itu panduan LAM PTIP terkait LKPS itu tidak mengatur, Bu. Tidak mengatur, tapi tentunya apa ya, keeligibilitasan dari apa istilahnya, reliability dari Serkom itu tentunya asesor akan periksa gitu ya, Bu ya. Ini siapa yang menerbitkan gitu ya. Nah, paling aman kan sebenarnya kalau kita ngikutin standar, ya itu ada pertanyaan di situ BNSP gimana. Kalau itu kan mungkin asesor udah nggak berdebat lagi ya Bu. Iya Bu. Nggak berdebat lagi. Oh ya kalau BNSP ya sudah gitu kan ya. Tapi kalau umpamanya yang lembaga eh,
pemberi sertifikat kompetensinya tidak dikenal gitu kan oleh terutama kan ini kan yang akan banyak berperan asosiasi ya Bu ya. Asosiasi makanya sebenarnya ini kami mengharapkan dari asosiasi. Asosiasi tentunya punya kriteria-kriteria oh ini kayaknya ini untuk asosiasi ini bisa nih gitu kan ya. Oh ini untuk asosiasi Iya. ini kayaknya nggak dikenal gitu. Karena nanti asesor itu akan berasal dari asosiasi Bu. Jadi monggo kalau Bapak Ibu aktif di asosiasi, buatlah itu gitu. Karena masing-masing asosiasi itu bisa jadi serkomnya berbeda-beda. Gitu ya Bu, mudah-mudahan menjawab. Berarti kita masukkan saja dulu berarti ya Bu ya. Kalau kalau saya jadi ASESI, begitu Bu. Tapi memang kalau dari BNSP kan enak ya Bu, nggak berdebat lagi. Iya, benar Nggak Bu. berdebat lagi. Tapi kalau umpamanya bukan BNSP itu ya siap-siap saja ketika asesor menyatakan itu tidak reliable gitu. Gitu ya Oke. Bu? Oke, siap Bu. Terima kasih Bu penjelasannya Siap, Bu. sama-sama. Oke, untuk tabel 27 masih ada Bapak Ibu? Bu Ika sudah, kayaknya sudah semua ya tabel. Oh, Pak Bu, saya Nasam masih ada tabel 2.7? ya, ya Pak Bu. Nasamsir, mau Ya, bertanya betul Pak? Bu. Oke, Betul Bu. silakan Pak, mau nanya apa? Ya, yang pertama Bu, ini yang saya tanya di isian kemarin, kenapa Excel-nya dikunci? Excelnya dikunci. Jadi kami itu kalau misalnya menuliskan tindak lanjut itu kan panjang. Oh, sekarang Dia udah nggak nggak dikunci muat. Pak. Sekarang sudah tidak dikunci, sudah dibuka. Oke, Gitu oke, ya Pak? Oke, oke, ada baik lagi Pak, Pak? Bu. Nah kemudian ini Bu, yang tadi, yang tabel kepuasan pengguna, 27 Heeh. tadi Bu ya. 2.7A ya Pak? Nah, 2.7B. ya, Ya, gimana Pak? yang ada kepuasan pengguna ada dosen, mahasiswa, 27C mungkin Bu ya. Oh, 2.7C ya Mbak Ira. Yang ada dosen, Ya, mahasiswa. nih gimana Pak? Kalau dosennya, apakah dosen DT atau dosen DT, Ini DTPS? ini UPPS Pak, levelnya UPPS. Levelnya UPPS, jadi PIC-nya nanti itu level UPPS. Gitu ya Pak? Jadi di sini tidak ada Nah, lalu ada lulusan dan penggunanya bintang, Bu. oh iya, itu untuk yang belum punya lulusan nggak usah diisi Pak. Yang belum ada lulusan nggak usah diisi. Kemudian untuk tahunnya nanti disesuaikan saja Pak. Karena disesuaikan saja dengan tabel 2.7A ya. 2.7A. 7B apa 7A? 7B. 2.7B. Gitu ya Pak Samsir? Halo, halo, halo Bapak. Halo. Wah, kok Pak Samsir kayaknya hilang. Monggo tabel 2.7 ada lagi yang harus dijelaskan Bapak Ibu? Kalau sudah ada, Pak Baharudin apakah mau bertanya? Tidak ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berarti harus login akun siap ya. Untuk saat ini iya ya Bu Maulida. Nah, nanti kalau seandainya ketergabungan universitas itu sudah cukup tinggi, kita akan buka semuanya. Nah, sekarang kita lanjut ke tadi 2.7 sudah. Sekarang kita masuk ke ini kayaknya bukan 5.5 ya Mbak Hira ya. 27B ya. Berarti ini sudah kami jawab ya Bapak Ibu. Kepuasan terus lanjut ke bawah Mbak Hira. Bagaimana? Nah, ini ya Bapak Ibu ini pertanyaan penting. Jadi setiap sistem penilaian bobot indikator itu Bapak Ibu harus baca yang namanya buku kriteria buku 2 ya Mbak Hira. Kriteria dan prosedur akreditasi ada di buku 2. Mbak Hira bisa di-share nggak? Jadi biasanya untuk GKM, UPM, pokoknya penjaminan mutu itu wajib memahami buku ini. Jadi Bapak Ibu bobot dari masing-masing butir itu Bapak Ibu bisa lihat di halaman halaman mulai dari halaman 16 kayaknya. Mulai dari halaman 16.
turun ke bawah lagi. Oh, 17, maaf. Mulai halaman 17, itu bobotnya di sini ada semua. Umpamanya Bapak Ibu prodinya apa? Prodinya S1. Maka lihat yang butir-butir, nilai butir-butir indikator di sini. Umpamanya butir 1, tersusunan bla 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 bla, itu bobotnya berapa? 2. Nah, coba ke butir 4 here. Yang saya tadi cerita, yang nilainya banyak, yang kita bahas sama, itu adalah ini, bobotnya 6, Bapak Ibu. Untuk semua, oh kecuali PJJ ya, PJJ cuma 5 ya. Jadi itu untuk semua jenjang itu butirnya 6. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau seandainya di sini nilainya tidak maksimal, sayang. Gitu ya, karena ini kualitatif, tapi evidence-nya harus kuat. Yang tadi yang tabel yang kita bahas lama. Itu bobotnya 6 dan seterusnya. Jadi GKM penjaminan mutu atau task force bobot-bobot ini digunakan untuk melakukan evaluasi diri. Gitu ya Bapak Ibu, dan kalau bisa dimasukkan tuh dalam instrumen AMI-nya sehingga setiap tahun dipantau. Oke, ada pertanyaan terkait materi ini? Ada pertanyaan? Langsung saja kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Oke, berarti kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Hir. Mohon izin, Ibu, apakah? Oh, sebenarnya itu ada di akun siap, tapi nanti Mbak Ira di-share aja ya, di-share aja di WA, di Zoom group. Dokumen 2. Sebenarnya di buku panduan ada kok Ibu, itu. Memang banyak ya di situ, tapi itu ada. Nanti di-share Mbak Ira ya. Oke, lanjut Mbak Ira, pertanyaannya apa lagi ya? Naik lagi ke atas. Ini sudah kami jawab. Oh, keterkaitan antara 3 tahun dan 5 tahun. Eh, Sama-sama memerlukan syarat perlu unggulnya terpenuhi. Gitu ya. Itu keterkaitannya. Sama-sama memerlukan syarat perlu unggulnya terpenuhi. Kalau untuk sarjana ada 6 butir, untuk magister dokter kayaknya 5 butir. Nanti lihat saja di Perban PT nomor 38 tahun 2025. Atau nanti bisa Mbak Ira di ini kan ya, di share dokumen 1 gitu ya. Kemudian berikutnya eh, apa yang membedakannya? Yang membedakannya itu adalah total skor. Ya, kalau Bapak Ibu syarat perlu unggulnya sudah terpenuhi, tapi total skornya hanya 341 sampai kurang dari 361, maka Bapak Ibu hanya bisa unggul 3 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu syarat perlu unggulnya terpenuhi, total skornya di atas atau sama dengan 361, Bapak Ibu bisa unggul selama 5 tahun. Jadi siklus reakreditasinya lebih lama. Itu ya yang membedakannya. Kemudian apa makna syarat perlu terakreditasi? Oke, salah satu butir syarat perlu unggul untuk laboratorium itu ada di butir ketiga ya Mbak Hira ya. Butir ketiga dari Perban 3825. Butir ketiga apa keempat? Oke, di share screen aja ya. Oke, dibuka sama Mbak Ira aja. Yang vokasi nggak apa-apa, sama aja kan itu. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk bisa memenuhi syarat perlu unggul, Bapak Ibu di butir ini itu harus bisa menghasilkan nilai thresholdnya 3,5, gitu ya Bapak Ibu. Dan ini siapa yang menilai AK-nya? Yang menilai AK-nya itu adalah asesor. Jadi Bapak Ibu baca rubrik ini, kemudian tulis di LED-nya terkait ini, lampirkan evidence-nya, sehingga nanti Bapak Ibu asesor itu mau memberikan nilai Bapak Ibu minimal 3,5. Karena syarat perlu unggulnya 3,5. Syukur-syukur di atas 3,5 gitu kan ya. Tapi Bapak Ibu tidak perlu sampai 4, harus sampai 4 itu kan sempurna untuk kualitatif mungkin apalagi desk evaluation gitu ya. Jadi minimal thresholdnya adalah 3,5 untuk memenuhi 5 aspek ini. Gitu ya. Kebijakan formal lab, sarpras lab bermutu baik, standar pengelolaan labnya ada, instrumen modul praktikumnya ada, bukti sahih penggunaannya. Itu ya, itu dituliskan di LED-nya, bla bla blanya, narasinya dibuat meyakinkan asesor, plus evidence-nya juga dibuat meyakinkan asesor.
Oke, sudah terjawab ya Mbak Ira, kita lanjut. Apa makna ketersediaan sumber pembelajaran? Ini sumber pembelajaran harus terimplementasi dalam jumlah. Wah, ini kita nggak punya kayaknya kriterianya ya. Oke, tadi Ibu, yang tadi. izin bertanya boleh, Bu? Ya, boleh. Monggo, Bu Khairuni. Ya, Bu. Jadi seperti yang pernah ditanyakan sama Bapak sebelumnya, Excel kita ini, yang saya dapati ini kan Excelnya tidak bisa diedit. Oh, berarti itu masih yang lama, Bu. Ini Mbak Ira Berarti di di, mana saya ambil lagi nih, Bu? Di akun sebenarnya siap? harusnya di akun siap, Bu. Ibu, Di Ibu akun siap. pemegang akun siap nggak? Ya, akun siap kita Di download, Bu. bagian Akun siap. ya, di LPM yang pegang Ibu. Oh, Oh, berarti kalau saya minta lagi di ya download kalau lagi di akun siap, LPM-nya Bu ya. nanti, kalau LPM-nya nanti nggak lama memberikan respon, nanti Mbak Ira aja ya, Mbak. Nanti Oh, saya saja yang diberikan pegang, Mbak Bu ya, Ira. akunnya ya. Sebenarnya itu kami update selalu di akun siapnya itu, Bu. Iya, Bu. Iya, kami update di akun siapnya. Tapi kalau Ibu kesulitan mengakses akun siapnya, apakah Heeh. kesulitan menghubungi LPPMP-nya atau ininya, nanti disampaikan Mbak Ira, di-upload Mbak Ira di eh, Zoom kita ini. Oh, izin, baik, Bu. Satu Setelah lagi, ini Bu. ya, setelah ini, oke. Ya, Satu lagi kan nanti ada kalau untuk IPK dan masa studi itu kan angkanya itu pakai koma tuh, Bu. IPK. Kita pakai koma ataukah titik nih? Yang dibaca sistem titik atau koma akhir? Tergantung SL. Kita bisa baca dua-duanya. Oke, sistem kami bisa baca dua-duanya, Bu. Oh, bisa baca keduanya, Bu ya. Tergantung Alhamdulillah. Excelnya ya. Berarti bisa baca dua-duanya ya. Oke. Tapi Hmm. konsisten ya, Bu. Konsisten. Dari awal Konsisten sampai tidak. akhir kalau pakai Ah. titik-titik semua Ya, gitu, Bu ya. karena nanti kalau nggak konsisten, bingung kan bacanya. Satu lagi nih, Bu, di Bisa bagian terpotong. kerjasama, poin kerjasama itu kan dipilah itu, Bu. Ada ke mitra kerjasama yang penelitian, pendidikan, penelitian, PKM kan. Kemudian ada sheet keempatnya itu tentang apa namanya, usaha industri, Bu ya. Ya. Industri itu kan yang di dalam kan sebagian industri memang kami gunakan untuk penelitian gitu. Bisa kita masukkan lagi di sheet selanjutnya di bagian industrinya kan. Ataukah hanya industri-industri saja di bagian penelitian itu yang terkait dengan selain industri atau seperti apa, Bu? Oke, ini berarti kita loncat ke tabel berikutnya ya. Untuk yang syarat perlu unggul saya pikir udah selesai ya, Bu ya. Syarat perlu unggul udah selesai. Shift tabel berapa itu, Bu? Itu 54A, 54B, 54C sama 54D, Bu. 54A. Kalau di 54A ini kan kalau kita lembaga mitranya itu ada dunia usaha, dunia industri kan kita masukkan kan, Bu, ke dalam kerjasama Tridharma setiap yang kita gunakan gitu kan. Apakah nanti masuk Kemudian pendidikan? yang 54D ini kan khusus kerjasama dunia usaha dan dunia industri. Coba Maksudnya ini bisa digabung di sheet sebelumnya ataukah hanya di industri hanya di 54D saja? Jadi ini sebenarnya untuk mengukur butir berapa akhir? Saya juga lupa. Ini kalau tidak salah menghitung RKMI. Jadi rasio antara jumlah mahasiswa eligible magang dengan jumlah dudinya, Bu. Oh, Jadi kalau yang di 54D, Bu ya? Ya, 54D. Jadi ini sebenarnya tidak hanya Dudi sih Bu, kan tidak semua kita yang yang di Dudi ya, institusi, bisa Bu ya? aja yang relevans. Yang relevans Bu. Kalau bunyi kita baca butirnya itu kan relevans. Jadi salah satunya Dudi gitu. Intinya sebenarnya apakah Bapak Ibu dengan jumlah kerjasama yang ada sekarang itu semuanya gitu ya Bu, semuanya itu bisa memfasilitasi mahasiswa magang. Nah, kalau mau nilainya 4, itu RMKI-nya kurang dari 6, Bu. Jadi 6 mahasiswa, 1 tempat magang. Apakah hanya magang saja, Bu? Kalau misalnya kegiatan lain seperti kuliah pakar, kan kita menggunakan praktisi di industri. Ini khusus untuk itu, Bu, untuk mengukur butir itu, RMKI itu. Untuk magang saja berarti, Bu ya? Nah, kalau umpamanya mau umpamanya
praktisi mengajar itu kan nanti ada lagi ya. Ini Ibu D3 atau Kami sarjana, Bu. kalau sarjana kita nggak ini ya untuk praktisi mengajar hanya untuk diploma ya. Oke, ini RMKI Bu ya. Jadi di sini kan butir indikatornya itu adalah kerjasama studi atau institusi yang relevan. Kan nanti itu akan terjemahnya mungkin bisa berbeda-beda kan. Dalam bentuk Yang kegiatan bocor apa saja, Bu, kan? kalau buktinya nanti itu ada penjelasannya Bu. Ini bukti Untuk bukti untuk kegiatannya, Bu, nih, misalnya di yang tabel 54D ini, apakah hanya bukti bentuk kegiatannya hanya magang saja? Oh, gini Bu. Jadi ini kan sebenarnya untuk melihat apakah ibu itu butir ini ya Bu. Kita Ya, bicara butir butir yang ini. 54D. Bukan butir 57, 58 ya Bu. Butir 59. Kalau di tabel 54D nih, Bu, kalau di Ya, LKPS. tabel 54D itu untuk mengukur butir ini Bu. Butir 59. Gitu ya Bu. Iya. Bisa dipahami? Oh iya, baik, Oke. Bu. Jadi itu digunakan untuk mengukur kinerja butir 59 ini, Bu. Dan itu memang di situ adalah jumlah mahasiswa eligible magang, Bu. Oh iya, Itu baik, ya, Bu Bu. ya. Iya, Bu. Oke, Bu, sudah. satu lagi nih, Bu. Oh ya, monggo Yang silakan, Bu. sheet 5 selanjutnya itu sheet 5 yang tentang sertifikasi lembaga ini gimana di Bu ya? Oh, itu 55A ya. 55A ya. 55A itu lembaga Bu, boleh tidak harus levelnya PS. Boleh UPPS, boleh universitas. Karena itu rekognisi pihak eksternal terhadap organisasi atau lembaga yang menaungi PS tersebut. Itu ya, Maksudnya Bu. maksudnya gimana nih, Bu? Lembaga seperti apa nih maksudnya, Bu? Jadi umpamanya Ibu punya ISO, ISO ya punya. nanti Tapi dalam dituliskan. lingkup universitas nih, Bu, Nggak apa-apa. ISO-nya. Nggak Oh apa-apa. gitu. Nomor sertifikasinya ada. Ada, Ibu. Tahun berakhirnya ada ya. Kemudian Ada. bukti pendukungnya, link untuk sertifikatnya aja ditampilkan. Ah iya, baik, Bu. Gitu. Yang terakhir, Bu. Oh, tadi udah yang terakhir, Bu. Ini beneran terakhir loh Satu ya. lagi, Bu. Ya, ini satu lagi, Bu ya. Kami dalam penyusunan ini kan mungkin banyak kendala nih, Bu. Apakah ada nomor kontak yang kira-kira bisa kita hubungi terkait kendala-kendala yang saat kami lakukan penyusunan LKPS atau LED gitu, Bu? Kita kan ada call center ya, Hir ya. Itu kita punya call center, Bu. Nanti kalau untuk akreditasi ini, tim call center pasti kasih ke saya juga. Gitu. Itu Pasti yang nanti call akan centernya merespon. kita lihat di akun Siap, Bu ya? Enggak, itu di Lampi TIP ya, Hir ya. Itu di website ada, Bu. Oh, di website langsung, Bu ya? Baik, Bu. Terima Itu? kasih itu aja, Bu. Oke, sama-sama. Makasih banyak, Bu ya. Sama. Aku tak tahu. Pak, Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya. Oke, silakan, Bu. Ya. Sebentar, ini Bu siapa dulu? Bu Ratna. Bu Ratna, ya, dari Unpar Silakan, Bu. Madiun. Ya, tadi sepintas Bu Gusti bilang untuk research study tadi ada batas minimalnya ya, Bu. Oh, itu ya, itu butirnya. Kita tidak bicara 2.7C lagi ya, Bu. Kita bicara Ya, sebentar. 8B1 ya, Hir. Ya. 2.8B1. Ya. Mbak Ira dibuka. Oh. Ya, tapi maksudnya sepintas tadi kan belum Ini dibahas. jumlah lulusan Ya. kan ini harus sama dengan 2 titik berapa tadi ya? Ya. 27. 27, ya. Nah, jumlah lulusan yang teracak ini nanti ada hitungannya, Bu. Mbak Ira dibuka matrik penilaian untuk butir terkait tracer. Itu ada yang RMI, responden minimum, Ermin. Ermin itu, Erminnya itu untuk waktu tunggu ini kan syarat perlu unggul ya, Bu. Iya, Bu. Kurang dari rata-rata waktu menunggu lulusan 7,5%, 7,5 Ya, bulan. 5 Nah, bulan, ya. itu ada syarat ininya, Bu. Mbak Ira udah ditampilin, Bu. Karena saya juga nggak hafal, Bu. Ermin. Di bawahnya lagi mendapatkan pekerjaan pertama. Ya. Oh, ini oke, ini ya. Ya. Bisa dibesarkan sedikit, Mbak Ira? Oh, bukan Ermin, tapi per
min namanya. Jadi Bu, kalau Ya. umpamanya lulusan Ibu udah berapa? Dari TS-2 sampai TS-4 ya data kita ya. TS-2 Iya. sampai TS-4 tuh ada nggak 300 Bu? Nggak ada itu, Bu. Nggak Oh, kalau sampai. nggak ada Ya. 300, berarti Ibu ambil yang bawah ini. Ambil yang bawah ini, maka minimum Oh, respondennya itu adalah 50%. Dimasukkan oh saja gitu. ke rumus ini, Bu. Nanti dihitung sendiri ya, Ya, Bu. ya. Ya, ya, Itu J, adalah J. minimum respondennya. Nanti J. karena apa? Penghitungan skor Ibu nanti ditentukan oleh capaian dari ini juga. Oh gitu, J, J, J. Siap. Ya, Ada lagi, ya, Bu? terima kasih. Ya, sementara itu Bu Siap. sudah paham, Oke, J. siap. Tapi soalnya lulusannya nggak sampai 300. Oh ya, siap. Berarti pakai yang bawah ya, Bu. Ya, J, makasih Bu. Oke. Makasih. Berikutnya ada lagi. Siapa lagi ya? Apa kita lanjut menjawab? Hir, kayaknya. Bu, Ya. mohon info. Untuk yang penulisan di tabel kerjasama tadi itu kan ada tanggal awal sama tanggal akhir ya. Nah, Mm-mm. itu tuh penulisannya mengikuti format yang ada di situ atau bagaimana, Bu? Soalnya kalau di format yang itu kan ada H slash B slash TTT gitu ya, hari, bulan, tahun. Oh, Tapi kalau dari diklik bulan. double klik gitu, klik-klik Mm-mm. gitu di Mm-mm. dalamnya, itu kan Mm-mm. ada muncul pilihan yang sesuai di kalender ya, Bu. Apa namanya? Bukan Oh. nulis ya, klik-klik gitu, Mbak. Coba klik-klik, double klik, Mbak. Double klik itu Mm. muncul pilihan kayak kita tanggal gitu, Bu. Nah, itu pada saat kita pilih yang di pilihan gitu, munculnya beda sama format yang ada di HBT itu, Bu. Oh, gini. Ini kalau Mbak Hira coba, coba Mbak Hira, Di coba double klik, menggunakan Mbak, klik-klik gitu. Di situ klik-klik. muncul, Klik. kok nggak muncul ya? Kalau di sama itu klik-klik, double klik Oh, itu mungkin muncul ini Bu. kalender itu loh, Bu. Ibu mengerjakan di spreadsheet ini ya, Google ini ya, Oh iya, heeh. Google Spreadsheet. Nah, kalau Google Spreadsheet itu fasilitas Google-nya mungkin Bu. Oh, oke. Heeh. Jadi begitu ini Kalau Mbak agak Hira beda sama mengerjakan di format Excel. yang ada di sini gitu ya. Oh, oke, Heeh. oke. Kalau Mbak Hira mengerjakan yang di Excel ini, Nah, baik. di Excel MS MS Excel. Ya, ya. Oke, sudah ya Bu, berarti Sudah, aman? sudah. Oh, kemudian satu lagi Bu, Ya, terkait dengan penulisan, kita kan ada satu dosen yang nomornya itu bukan NIDN tapi NUPTK. Nah itu mungkin NUPTK. apakah kepanjangan atau bagaimana? Itu tulisannya begitu di enter invalid gitu Bu, ada kayak komen Oh, invalid gitu. coba di data dosen kalau ada Kalau misalnya batas panjang gitu, batas apakah itu dibatasi dengan panjangnya Mbak Siva digitnya, membatasi panjang panjang digit? nomor ini nggak, Mm-mm. Mbak Siva? Tidak, Bu. Tidak ya, berarti harusnya Oh, bisa Bu. oh, tapi ininya invalid gitu. Oh, ini angkanya nggak Oh gitu. iya mungkin. Kolomnya bisa digeser-geser juga, Bu, itu. Oh gitu, Kalau baik. semisal panjang. Mhm. Baik, baik. Mungkin coba, mungkin mungkin juga karena pengaruh Google Sheet. Ya, baik. Iya, coba Baik, di terima kasih. Excel aja ya Bu. Ya, ya, baik. Oke, berarti lanjut Hir menjawab pertanyaan. Izin Ibu, maaf saya ingin Oh bertanya ya, boleh? oke, boleh, monggo Bu. Iya, iya. Perkenalkan Bu, saya Nurbaiti dari ITERA ya Bu ya. Oh, Saya ingin ya. bertanya terkait kerjasama tadi ya Bu ya. Mm-mm. Tadi kan kami kan berganti dari LAM teknik ke LAM PTIP ya Bu ya. Nah, Ya, sedangkan siap. perbedaannya itu ada di Dudi yang tadi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Mm-mm. Dudi itu mengukur butir 59 ya Bu ya. Nah, Mm-mm. itu terkait mahasiswa magang di dunia industri, betul tidak Bu? Eh, Atau seperti Kalau apa? ITERA mahasiswa magangnya harus di dunia industri. Betul, betul. Oh ya, berarti iya kalau kan beberapa prodi boleh nggak di industri gitu ya, Bu. Oh iya. Tapi Nah, kalau ITERA, terus, mm-mm. Nah, kemudian apa kan kami itu kalau magang masuknya ke pendidikan, Bu. Nah, kan sedangkan ada yang 5.4 ya, yang mm-mm, pendidikan. Nah, itu maksudnya mm-mm. gimana tuh, Bu? Berat- Saya mohon penjelasan terkait perbedaan 5 titik ya yang A sama yang D. Jadi Kalau yang pendidikan berarti seperti apa, Bu? kalau semuanya yang di pendidikan itu layak untuk magang, berarti dimasukkan, Bu. Oh, langsung berarti Mm-mm. yang pendidikan yang magang itu dipindah ke Dudi. Ya, kalau umpamanya di pendidikan tuh ada 12 umpamanya ya, Bu. Nah, dua Ya. belas dua belas itu layak tuh istilahnya mahasiswa boleh magang di situ untuk kebijakan Mm-mm. institusi Ibu. Maka itu masuk ke Dudi. Ke Dudi kan Mm-mm. Dudi dan institusi yang relevan gitu Bu bunyinya. Iya, betul.
Terus nanti untuk yang pengabdian tuh juga ada tuh yang layak umpamanya ya. Umpamanya ada yang layak masukkan lagi. Kalau semuanya Oh, layak gitu ya Ibu klaim heeh. pokoknya yang pendidikan, penelitian, kalau penelitian mungkin enggak, tapi monggo lah Oh iya nanti betul. kan itu klaim-klaiman ya. Betul Kalau betul. Ibu menganggap yang penelitian itu juga layak untuk magang ya dimasukkan gitu. Oh, berarti langsung dimasukkan ke Dudi. Berarti bisa double claim gitu ya, Bu ya? Ya, sebenarnya konteksnya bukan double claim ya, karena kan pembaginya berbeda, Bu. Kalau yang tadi Oh, kan pembaginya itu oke. rumusnya kan berbeda itu. Oh Tapi ya. memang kinerja yang sama, tapi untuk butir yang berbeda. Ya mungkin boleh double claim juga ya. Toh itunya sama ya. Tapi Ibu boleh Ya. menambahkan, umpamanya ada yang di luar kategori itu dan lain-lain gitu kan ya. Ya, Kategorinya, betul. kategori dan lain-lain itu bisa ditambahkan. Ini nggak masuk manapun nih, pendidikan nggak masuk, penelitian nggak Mm-mm. masuk, PKM juga nggak masuk. Tapi dia masuk nih dalam studi yang bisa jadi tempat mahasiswa magang di situ. Nah itu bisa tambah yang baru gitu kan Bu. Ya, betul. Kemudian, Bu, untuk buktinya wajib dengan PKS-nya ya, Bu ya? PKS ya, PKS itu nggak harus level prodi kok Bu, boleh level Iya, OPPS. Jadi betul. umpamanya dipakai Mm-mm. bersama-sama itu boleh. Oh, boleh. Oh, oke. Ya, artinya Kemudian, Ibu itu ah, bisa ah, membuktikan bahwa ya memang yang magang di situ bisa prodi Ibu, bisa prodi yang lain di UPPS Ibu gitu loh. betul. Berarti buktinya bisa banyak ya, Bu, untuk kerjasama ini. Bisa laporan magang, kemudian kalau misalnya penelitian bisa tugas akhir, seperti itu ya, Bu ya? Nanti kan kreativitas dari tim task force ya, yang pasti tentunya ada PKS-nya itu iya gitu kan ya. Mm-mm. Maksudnya ada surat tugasnya itu juga umpamanya Mm-mm. memang eh, Dudi ini memang bekerja sama dengan kita. Nanti kalau mau Ibu tambahkan dengan laporan, monggo silakan. Itu malah lebih bagus kan, lebih meyakinkan asesor. Oke. Kalau nggak Baik, salah itu Ibu. kita ada tulisannya ya, Hir ya. Penjelasannya itu buktinya itu PKS, laporan, surat tugas gitu ya. Itu di panduan ada kok, Bu. Berarti maksudnya buktinya satu saja tidak apa-apa ya berarti. Soalnya kan di samping itu memang Ah, kecuali MOU ya. iya, kalau pokoknya satu kalau Ibu anggap itu meyakinkan, kan nggak Hmm? apa-apa. Oke, baik. Intinya kan Baik. sebenarnya Heeh. meyakinkan asesor ya, Bu. Meyakinkan Betul, asesor betul. itu kan Iya, selengkap mungkin gitu kan. Karena iya. terkadang asesor itu kalau hanya MOU itu dia agak, oh cuman MOU ada kegiatannya nggak? Kadang ditanya gitu juga Oh, gitu kan. betul. Mm-mm. Betul. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Ini Bu, Bu. tanya Ya, Bu. eh, Bu Sri dulu ya Pak ya. Nanti Bapak. Oke, silakan Bu Sri. Ya, terima kasih, Bu. Langsung saja, Bu. Saya ingin bertanya tabel 35E tentang luaran penelitian berupa inovasi Oh tiga ya, lima e berarti penelitian. Oke. Iya, 35E. Mm-mm. Iya, ini bukti yang dilampirkan seperti apa ya, Bu? Apa Ya, itu luaran lagi-lagi penelitian? kreativitas pembuat task force meyakinkan asesor ketika itu desk evaluation ya, Bu. Nah, umpamanya Ibu kasih contoh dulu apa buktinya, produknya. Halo, Bu. Ada Misal, contohnya nggak, Bu? Heeh. misalnya paten dosen gitu, paten. Nah, kalau paten dosen itu ada tempatnya sendiri. Tapi paten dosen yang kemudian dipakai oleh siapa umpamanya UKM Ibu, yang mitra Ibu siapa? Bu, izin Bu, Ya. untuk yang 35E ini, Mm-mm. yang kami bingung itu luaran penelitian yang dianggap inovasi itu seperti apa? Jadi, misalnya kami punya paten, paten Mm. ini kan sudah di, digunakan oleh masyarakat. Apakah itu Mm. masuk di luaran penelitian yang dianggap Masuk, sebagai masuk. inovasi? Kemudian Bu, apakah penelitian-penelitian kami yang dasar itu boleh tidak dimasukkan di bagian yang inovasi ini? Nah, yang bingungnya ketika kami ingin mencoba dia memasukkan ke dalam penelitian yang berupa inovasi ini, yang kami bingung diadopsi dalam masyarakat itu seperti apa contohnya, Bu? Apakah memang harus itu ada di masyarakat? Ataukah itu bisa dalam bentuk misalnya kami
kami publikasikan dalam koran yang dibaca, disebarluaskan dan akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat atau seperti apa? Itu yang agak membingungkan, Bu. Kalau sosial mungkin agak susah ya Bu. Kalau saya karena umpamanya saya kalau sosial. Kalau sosial saya agak susah mencari contohnya ya Bu. Tapi kalau umpamanya Ibu ada Penelitian produk, dasar. halo. Kalau umpamanya Ya, saya contohkan saya aja ya Bu. Saya kan ilmu teknologi pangan nih. Kemudian penelitian saya itu membuat umpamanya telur asin rendah sodium umpamanya ya Bu ya. Penelitian saya itu sebenarnya itu penelitian dasar Bu. Itu kami masukkan dalam penelitian jadi kami mengembangkan telur asin yang rendah sodium gitu ya. Itu kemarin kami ajukan bukan untuk terapan tapi penelitian dasar. Nah, kemudian kami tidak mempatenkan itu. Jadi kami nggak punya paten. Jadi untuk kolom paten itu kosong. Tapi produk kami itu, yang hasil penelitian itu kami ajarkan ke UKM dan kemudian UKM itu kami dampingi sampai kemudian dia dapat PIRT untuk eh, bisa menjual produk itu. Nah, itu kan artinya penelitian kami itu diadopsi oleh UKM itu. Nah, sekarang bukti ya Bu, evidence. Nah, ini evidence memang karena ini desk evaluation, jadi yang asesor baca hanya yang tertulis, maka mungkin bisa saja di dalam laporan penelitiannya laporan penelitian itu kan kami juga tuliskan UKM tempat kami menerapkan eh, penelitian. telur itu tadi gitu kan, itu bisa dokumentasi juga bisa Bu. Atau kalau umpamanya kami itu kan udah muncul PIRT-nya itu Bu. Kemudian kami kasih labelnya dan di situ ada apa istilahnya nama UKM-nya itu di foto itu juga bisa. Jadi memang ketika itu desk evaluation itu memang ke kemampuan kita menampilkan visualisasi yang supaya asesor percaya gitu Bu. Kreativitas dari tim task force. Gitu ya Bu. Kira-kira menjawab Izin nggak Bu? menyela Ibu. Iya, iya, Bu. Halo, Bu. Ya. Iya, soalnya kan Bu, untuk yang kayak kami